Abdon, kemudian ada Bu Sartika, Bu Dina, dan Bapak Ibu yang lain deh, saya akan cari lagi. Kemudian Pak Dian, kita sapa dulu ya anak-anak kita ya. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 12. Ya, pagi hari. Selamat pagi kelas 12. Iya. Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk Kak Christian sudah adakah? Ya. Tapi mungkin sebelumnya Mem ya, ini masih banyak nih anak-anak yang menutup kameranya ini. Oke. Ya, mungkin mereka rindu disapa ya. Iya, betul. Karena kemarin berarti kan kita nggak ketemu dengan mereka selama 3 hari. Ya, ini ada anak kita nih, ada Marcella, Nadia, Nicholas Vincent, Raymond, Cecilia Ratna, Christina Rahel, Stevie, Colin, Edward, Datia, Jessica, Joshua Roy, Kirana Devi, dan lain-lain masih banyak. Ayo anak-anak selalu dengan kesadaran kita membuka kamera karena kita akan segera mulai acara kita pada pagi hari ini. Ya, betul. Kita ini ada 5 layar. Saya lihat hampir 2 layar di belakang itu masih off kamera. Ya, juga untuk sekretaris setiap kelas, tolong dicek kehadiran teman-temannya. Untuk yang tidak membuka kamera, seperti peraturan PJJ ya, tidak usah dihitung hadir. Boleh. Sepertinya suara saya bergema ya, Pak Dion ya? Enggak kok, bagus. Oh, nah. Enggak Bu, ini kok ini apa? Jernih. Oh, jernih ya. Oke, terima kasih Bu Ruben. Oke, kita akan mulai di pukul 7 ya untuk hari ini bersama dengan Pak Christian Freddy Naa, tapi saya lihat beliau belum ya. Sudah, Bu Ciri sudah. Sudah. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Christian. Iya, halo, selamat pagi. Ya, gimana di pagi hari ini di Bandung, Cimahi? Cuaca cerah, cuman saya tadi terlambat masuk karena saya baru bongkar ini alat-alat, jadi ya butuh waktu. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan hari ini cuaca baik mendukung kita sehingga tidak ada halangan selama bersama nanti sharing dari saya jadi kebiasaan jadi Kak Christian para Pak Christian. Oke, untuk pagi hari ini sebelum kita masuk ya di pukul 7 nanti Pak Christian akan memberikan sharing ya. Jadi buat anak-anak kami sekalian yang ada di pagi hari ini benar-benar ya kita dengarkan ya sehingga kita bisa memperoleh banyak hal ya. Biasanya kalau dengan Pak Christian kita tanya jawab, tanya banyak ya, beliau akan memberikan ya tanggapan-tanggapan yang positif ya yang bisa membangun kita semuanya. Oke Pak Dian, ada yang mau disampaikankah sebelum saya perkenalkan sedikit mengenai Pak Christian? Ya, pastinya banyak sekali informasi ataupun masukan yang kita dapatkan dari Pak Christian. Apalagi tadi kita lihat sekilas ini Pak Christian cerah ya kan dengan mic ala youtubernya yang luar biasa itu. Tentunya anak-anak semua pasti akan harusnya lebih semangat dari kita, Bapak Ibu guru yang mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Christian. Seperti itu mungkin. Oke. Saya lirik-lirik sedikit nih sekilas mengenai Pak Christian. Ya, ada contekan nih. Pak Christian Freddy Naa ini adalah seorang dosen teknik mekatronika di Fakultas Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan dan masih aktif sampai saat ini ya Pak Christian ya.
Kemudian beliau juga Kepala Laboratorium Elektronika, Teknik Mekatronika, Fakultas Teknik Industri, Universitas Katolik Parahyangan. Beliau juga sangat aktif dalam pelayanan, Youth Ministry Director, GKI Jemaat Cimahi, Klasis Bandung. Kemudian beliau juga pelayanan dan bergabung dalam Research and Development, Youth Empowerment Community GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Nah, beliau S1-nya saya peroleh nih dari Universitas Parahyangan juga, S2 apakah dari Universitas Parahyangan saya tidak mendapat nih, tapi yang jelas untuk doktornya diperoleh dari Prancis, seperti itu yang saya peroleh. Nah, melihat bagaimana beliau dalam menimba ilmu sampai saat ini tetap semangat ya. Dari kita lihat ini begitu juga pelayanan, jadi berimbang. Ya, saya yakin kita bisa banyak berbagi dengan Pak Christian di pagi hari ini. Jika ada yang kurang tepat dalam pemaparan saya tentang biodata dari Pak Christian, mohon maaf sebelumnya Pak Christian. Oke. Untuk pagi ini silakan Pak Christian, kami berikan waktu. Oke, terima kasih Bu sudah kenalin. Tadi S1 saya di ITB, S2 saya di ITB dan di Jepang. Iya, S3 iya. di ITB dan di Prancis. Sudah lama lah ya. Iya. Ya. Baik, Oke. sekali lagi selamat pagi. Terima kasih sudah mengundang ya. Nggak tahu ya Pak Abnon ini yang pertama kali, yang kedua kali, tiga. Yang kedua Pak, waktu itu pernah ada PLS di kelas 10. Oh ya, berarti PLS di kelas 10. Ya mungkin nanti ada yang ketiga lagi Pak. Iya, oke. Pokoknya saya ingat sekali nggak bisa lah ya. Saya lagi cuti sesi gitu. Pertemuan orang tua juga udah pernah. POT juga sudah pernah. Oh iya. Oke. Berarti kali, udah sama yang. Kali. Ya. Ya, oke. Ya ini mungkin yang pertama kali ketemu dengan kelas 12 ya, kecuali yang waktu waktu PLS itu jadi panitia lah ya. Berarti kan pernah setidaknya pernah kenal, pernah lihat ya di Zoom, dan saya dosen sehari-hari tadi udah disebutin. Kemudian saya di sini diminta buat sharing ya untuk kelas 12. Nah, kalau diminta sharing kelas 12 saya bukan kelas 12 ya. Mungkin sepanjang saya sekolah, SD saya di Penabur, kemudian SMP dan SMA di negeri, itu sekolah negeri maksudnya ya. Itu saya baru beneran belajar itu kelas 12. Kelas 12 semester 2 ya. Karena mau masuk universitas dan saya menyadari selama 5 tahun SMP dan SMA itu saya nggak belajar dengan benar lah ya, intinya gitulah. Saya juga nggak bangga ceritain ini, tapi supaya kalian tahu bahwa Pak Kris ini adalah orang yang tadi disebutin CV-nya panjang. Itu dulunya hidupnya pernah suram juga ya. Baru beneran belajar tuh kelas 12 semester 2. Saya ingat bulan Februari tahun 2004 ya, ketahuan umurnya ya. 2004 itu saya lulus SMA, kemudian saya mulai serius gara-gara ditanya sama orang tua habis SMA mau kuliah di mana. Jadi waktu itu saya nggak bisa jawab ya, karena ya waktu itu jujur aja saya nggak suka belajar SMP dan SMA. Jadi ya udah hidup saya kesera-sera, whatever will be lah ya. Waktu SMA bahkan jurusan saya fisika di ITB, tapi waktu SMA itu saya nggak suka banget dengan mata pelajaran itu ya. Di sini ada yang suka fisika ini, anak IPA ya, anak IPA banyak kali ya ini anak IPA ya. Nah, waktu itu saya cuma suka 2 pelajaran lah zaman SMP dan SMA ya. Satu pelajaran olahraga karena saya suka main bola, yang kedua pelajaran kosong. Itu ya, pelajaran kosong itu kan guru nggak ada ya. Wah, itu menyenangkan sekali gurunya nggak ada kan. Jadi sama sekali nggak suka belajar. Kemudian saya mulai serius belajar itu ya ketika kelas 12. Jadi kurang lebih bulan-bulan sekarang lah ya, kalau sesuai dengan kalender, kalau kita disamain ya, berarti beberapa tahun yang lalu tuh ya, mungkin bukan beberapa ya, udah lama banget ya, 2004. Terus
saya mulai serius belajar, kemudian saya masuk di Universitas Negeri PAS di ITB. Kemudian saya sekolah lagi ke Jepang, S2, beasiswa semua. S3 saya juga ke Jepang lagi, ke Perancis dengan program yang berbeda, mirip-mirip. Saya dapat double degree, jadi saya punya 2 gelar master, 2 gelar doktor ya. Usia saya sekarang, enggak deh Pak, hitungnya pas lulus aja ya. Pas lulus tahun 2017 itu usia saya belum 30 tahun ya. Jadi lumayan track recordnya segitu panjang, tapi saya baru serius belajar itu kelas 12 ya. Fisika nggak suka-suka banget ya. Ini mungkin kalian juga belajar fisika ya. Saya ingat waktu kelas 10 diajarin gerak jatuh bebas ya. Ada satu benda di sini, ada guru fisika mungkin ya ngajarin itu yang berulang-ulang, terus anaknya nggak ngerti ya, muridnya nggak ngerti. Saya juga dulu nggak ngerti karena nganggap itu sama sekali ilmu yang nggak masuk akal ya. Ada benda di atas, kemudian ketinggian 2 meter, terus dijatuhkan berapakah kecepatan di permukaan tanah. Saya bingung ya waktu itu. Saya kira ngapain harus dihitung ya, kalau jatuh aja gitu. Buat apa saya harus repot gitu kan, tanpa harus didoain juga tuh bendanya tetap jatuh ya. Ya mungkin anak-anak IPA juga mikir gitu ya, ada banyak banget sebenarnya hal-hal yang kita pelajari di sekolah, kita tuh seolah-olah tuh kayak nggak lihat hasilnya seperti apa ya, pada saat kita beranjak dewasa lah ya. Nah di sini saya mau sharing apa aja sih yang menjadi satu hal yang penting buat mempersiapkan diri untuk masuk di perguruan tinggi ya. Terserah mau kalian mau pilih swasta, mau negeri, mau keluar negeri, mau kemanapun. Buat saya kampus itu merupakan satu tempat yang bagus untuk meningkatkan nilai kita ya. Nilai itu dalam artian value kita sebagai orang gitu ya. Nah saya dapat tema menarik ya, see you at the top ya, sampai jumpa di puncak kesuksesan ya. Nah, ini temanya yang sangat menarik ya. Cuman buat saya ini jadi bertanya-tanya juga, jadi semacam refleksi pribadi waktu saya nyiapin ini ya. Pertanyaan saya mungkin buat kalian juga ya, dan saya waktu nyiapin ini juga bertanya pada diri sendiri ya. Pertanyaannya sederhana ya, kalau see you at the top, sampai jumpa di puncak kesuksesan, maka apa sih kesuksesan itu buat kita ya? Apa kesuksesan buat kalian tuh kayak apa ya? Apakah sukses melewati SMA kemudian hore gitu ya, saya sukses? Ataukah ada kriteria lain, misalkan nilai rata-ratanya 7 atau 80 ya, atau 90 atau 100. Jadi ini pertanyaan yang harus kalian renungkan, karena kalau kalian salah mendefinisikan ini, suksesnya buat kalian apa, lalu nggak dibenerin definisinya, maka nantinya akan menjadi saya bisa bilang salah arah dalam hidup ya. Karena kalian udah gede, udah kelas 12, dan tinggal hitungan bulan ini akan masuk ke satu masa di mana bebas gitu loh ya, datang ke kampus nggak usah pakai seragam, aturan juga sangat loose, dan itu tanggung jawab kalian semua ya. Maka pertanyaannya apakah arti kesuksesan itu buat kalian ya? Karena beberapa penabur itu kalau saya datang ke sana secara virtual ya, dan kalau onsite ya saya datang ke sana, waktu saya ceritain kayak gini, diminta buat motivasiin, diminta buat sharing dan sebagainya, banyak yang tanya, lo menurut Bapak sukses kayak apa ya? Maka buat kalian coba renungkan ini, sukses buat kalian itu apa? Kalau sekarang adalah melewati SMA kelas 12 dengan nilai baik, itu sukses yang sekarang. Cuma kan abis itu akan ada lagi kehidupannya. Masuk di kampus misalnya ya, atau kalian yang memilih untuk tidak kuliah ya. Itu pun tiap orang punya definisinya masing-masing. Ada yang mendefinisikan itu sebagai sukses buat saya adalah punya uang atau jadi milioner lah ya. Punya uang 3M, saya masukin deposito, hidup dari bunganya. Ore, apakah suksesnya kayak gitu? Ataukah suksesnya kayak yang ada di gambar ini? Ya, dimana dia itu, ya kalau saya udah naik gunung, saya punya teman yang kayak gitu. Dia kesuksesan dia tuh dilihat dari jumlah puncak gunung yang dia kunjungi sepanjang tahun. Jadi orangnya suka inilah, pencinta alam banget ya. Lalu dia mendaki gunung terus sama teman-temannya ya. Maka pertanyaannya, sukses buat kalian apa? Karena kalau ini nggak terjawab ya, kalau kalian bingung jawab apa, nantinya either kalian salah pilih jalur kehidupan ataukah nggak kemana-mana hidupnya ya. Jadi ini yang menjadi perenungan kalian, karena begitu sukses ini didapat artinya apa, kalian itu begitu memberikan usaha yang terbaik, itu jelas buat apa ya. Nah saya nggak tahu beberapa di antara kalian, dan semoga nggak ada ya, itu ada yang mungkin sampai sekarang nggak ngerti buat apa saya belajar, buat apa saya ujian, buat apa saya belajar untuk ulangan, dan buat apa saya sekolah gitu ya. Karena
ya buat apa ya? Maka sukses buat kalian apa? Ya, nah di sini saya akan berbagi sebenarnya sukses itu harus dimaknai seperti apa supaya jangan-jangan nanti waktu see you at the top, jangan-jangan puncak kita berbeda ataukah tingginya berbeda-beda. Ya, itu ilustrasinya ya. Semoga menolong ya. Nah, ini ada satu tujuan sebenarnya ya dalam kehidupan kita, dan ini salah satu ayat favorit saya ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi di ayat ini dan ini yang saya yakini bahwa setiap dari kita itu memiliki tujuan hidup yang memang asalnya dari Tuhan. Ya. Dan ayat ini bilang karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah apa aja? Ya selain kita batu buatan Allah, kucing buatan Allah. Tapi apa yang bikin beda kita dengan yang lain? Bedanya adalah diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu frasa yang kedua. Ya. Lalu selain diciptakan dalam Kristus Yesus, kita juga harus melakukan pekerjaan yang baik. Dan yang menarik adalah yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Jadi ketika kalian kecil, lahir, ya kan, kemudian kalian mulai sekolah, disekolahin sama orang tua, disuruh jadi pintar, gitu kan. Itu tuh ada satu masa depan yang Tuhan siapkan, yang sekarang mungkin belum kelihatan. Ya, tapi bukan berarti kamu nggak lihat masa depan, bukan berarti masa depan itu nggak ada, betul apa tidak? Ya kan? Sekarang saya nggak bisa lihat kampus Unpar karena saya lagi ngantor dari rumah. Tapi apakah Unpar nggak ada? Ada di sana, cuma saya nggak lihat. Berarti sampai di sini, ya. Maka ini yang harus kalian renungkan, karena kalian akan mulai berusaha dan sekarang mungkin udah ada banyak atau beberapa. Saya punya anak-anak komsel di gereja itu panik, takut, ya. Mereka takut untuk mau ujian UTBK karena dimajuin. Cuma jarak berapa minggu atau berapa bulan tuh, ya. Dan majunya bahkan bukan cuma sebulan, tapi mungkin udah hampir 2 bulan majunya, ya. Seperti itu, ya. Oleh karena itu ini yang harus direnungkan bersama, ya. Dan jujur teman-teman ya, saya baru menemukan ini ketika ya waktu SMA itu, waktu saya mulai serius dengan hidup, nilainya ancur-ancuran, saya cuma suka pelajaran olahraga sama pelajaran kosong. Saya mulai belajar mengejar ketertinggalan selama 5 tahun. Ya, sebagai contoh betapa tertinggalnya saya. PR nyontek, ulangan nyontek, karena negeri gampang banget buat nyontek ya. Buat yang kalian kelas IPA tentu harus tahu sin 30 itu setengah. Nah, saya baru ngerti cara ngitung sin 30 itu setengah ketika kelas 12. Jadi saya mesti menjelang ujian masuk perguruan tinggi negeri itu, saya harus mengejar ketertinggalan saya selama 5 tahun. Jadi dalam satu hari saya belajar itu hampir 8-9 jam ketika beres ujian nasional. Jadi dulu tuh abis beres ujian nasional sampai ke tes yang namanya SPMB, seleksi perguruan apalah, saya lupa lah singkatannya ya. Ini guru-guru kalian mungkin sejaman dengan saya SPMB ya. Itu tuh cuma ada waktu 1 bulan. Nah 1 bulan itu saya betul-betul melatih diri saya untuk ngelewatin banyak soal dan puji Tuhan keterima di perguruan tinggi negeri. Belum lagi belajar buat ujian nasional yang sebenarnya itu butuh juga effort di situ. Gak cuman ya dulu kan kalau ujian nasional gak lulus saya harus ngulang SMA. Gak mungkin saya masuk di perguruan tinggi negeri. Sekarang kalian ujian nasional ditiadakan, hore gitu ya, yang ada ujian sekolah ya it's okay lah ya. Mungkin di antara kalian ada yang udah kemarin keterima PMDK di perguruan tinggi negeri di swasta ya, di universitas swasta. Well, ya masing-masing dari kalian punya jalannya. Ya. Tapi nggak ada yang bedain antara, kalau buat saya ya tergantung kitanya ya. Dan itu sempat saya bahas juga ya, apa bedanya, bagusnya mana negeri dan swasta. Itu saya punya podcast namanya Podcast Pak Kris, kamu cek aja di Spotify. Saya sempat bahas itu karena kebanyakan orang tuh jadinya stereotip aja, ya yang di negeri pasti sukses, yang swasta enggak, yang enggak gitu juga kali. Ya di negeri juga ada yang enggak sukses ya. Tergantung dari setiap situasi yang memang kita pilih. Ya, saya ujian sekolah lagi. Ya kan? Dan ini jadi PR saya nih selama mungkin 3 tahun sejak UN ditiadakan. Setiap diminta sama guru-guru untuk motivasiin anak SMP dan anak SMA untuk ngasih semangat, itu susah banget ya. Ya pernah suatu ketika di SMP saya bilang, SMP kelas 9 di Komplek Gading, di sini siapa yang udah keterima SMA? Oh, udah belajar karena nggak ada arahnya, nggak ada tujuannya.
Sehingga yang dapat cuma capek doang dan menggerutu. Nah, semoga kalian nggak merasakan itu, ya. Nah, ini ada alasannya. Kenapa saya taruh dua gambar ini, ya? Gambar ini adalah gambar yang menurut saya, dan bukan menurut saya, menurut kehidupan rohani saya dengan Tuhan. Tahu kalian diciptakan buat apa? Coba pikirin satu tempat di mana kamu tuh ngerasa ini gue banget. Di mana itu? Kalau saya di ruang kelas. Ruang kelas adalah tempat yang paling saya suka. Ruang kelas. Ya. Dan satu lagi kalau saya ngelihat lingkungan kampus yang sebelah kanan gitu kan, kalau pagi kalau di luar negeri gitu ya, boleh pakai celana pendek karena lagi musim panas ya. Makanya saya saya nggak pikir panjang dulu waktu lanjutin sekolah ke S2 dan S3. Selain mendapatkan kesempatan beasiswa, juga saya merasa bahwa jadi seorang pengajar di kampus adalah merupakan panggilan dari Tuhan. Ya. Ini yang harus kalian renungkan. Ya. Memang saya ngomongnya terlalu jauh, ngomong soal panggil. Situasi paling sulit ketika dalam level yang paling rendah. Ya. Maka renungkan ini. Oke? Kalau belum dapat sekarang, bukan berarti kamu jadinya malas-malasan. Ya, saya kan belum dapat sekarang panggilannya. Lagian saya juga nggak tahu panggilan itu gimana caranya. Dapatnya, apakah Tuhan ngomong langsung? Apakah langit terbuka malaikat bernyanyi? Ataukah hujan turun? Ataukah apa? Nanti kalau ada waktu saya akan ceritakan kenapa saya bisa sampai di level ini. Ya, yang saya betul-betul merasa setiap hari saya menghidupi saya punya panggilan. Sehingga bisa dibilang semangatnya ada terus. Walaupun lagi capek, walaupun lagi lelah. Ya, seperti itu. So, kalau kalian merasa sekarang kelelahan, merasa sekarang jenuh, saya memahaminya. Karena ini udah tanggal berapa nih? 12 Maret ya. 4 hari lagi tuh COVID, kita PJJ tuh ulang tahun. 16 Maret saya ingat kita mulai PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Saya juga kuliah mulai jarak jauh ketika itu. Ya. Gak gampang. Kalau kita tahu tujuannya kemana, harusnya sih kita jauh lebih semangat ya. Coba renungkan ini ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan saya akan ceritakan lebih lanjut ya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah memang kita ini diciptakan buat jadi berkat, untuk punya value buat orang lain. Jadi value gitu loh ya. Punya nilai ya. Ini salah satu ayat favorit saya juga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi terang kita itu bukan yang disembunyikan, tapi bercahaya di depan orang, sampai orang tuh ngerasa silau banget sama value yang kita punya, karya yang kita punya, ya. Nah, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik bukan yang jahat ya, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Allah kita dimuliakan bukan hanya di atas pujian, orang pujian dan penyembahan, bukan hanya gara-gara kita datang ke gereja dan beribadah, bukan karena melayani di gereja, tapi karena kita punya karya, kita tuh jadi value buat orang lain. Itu, ya. Nah, di sini ayatnya menarik ya. Kalau perbuatan kita baik, orang-orang akan melihat bahwa siapa Tuhannya dari orang ini. Ya. Dan saya berharap ada tuh ya, sama semuanya yang ada di ruangan ini. Ya. Jadi apa yang menjadi pokok pikiran dari apa yang ingin saya sampaikan sama kalian, bahwa begitu kalian SMA, dan mungkin kalian gak kepikiran ketika kalian SMP ya. SMA udah pasti itu adalah sekolah formal. Negara bilang wajib belajar 12 tahun kan, 6 tambah 6, 12 tahun kan. Tapi abis ini kan kalian kan hidupnya gak selesai kan. Kalian itu masih memiliki banyak tahap di depan, salah satunya adalah kuliah. Harus serius dari sekarang, karena waktu gak bisa balik lagi. Kalau saya bisa balikin waktu SMP, waktu saya mulai kenal PlayStation, kenal Ragnarok, kenal internet, saya harusnya bisa gak terlalu banyak main waktu itu ya. Nah, kalau kalian yang ada orang yang mungkin, ada siswa yang mungkin dari SMP sampai SMA-nya gak ada masalah, nilainya juga menengah ke atas, itu bagus buat kalian. Jadi artinya kalian sudah setia sampai sekarang. Tapi kalau ada yang jelek dari SMP sampai SMA sekarang, waktu kalian tuh masih panjang ya. Lebih baik berubah sekarang daripada menyesal belakangan ya. Jadi itu. Maka pertanyaannya adalah isu Tuhan, Matius 5 ayat 16.
Seseorang itu harus punya value gitu loh, nilai, ya. Jadi value itu kemudian kita tukar dengan dua hal menurut saya, uang dan pengaruh, ya. Jadi ya, setiap orang kan profesinya demikian. Yang jadi arsitek punya value, ngapain? Bikin bangunan dia, bikin gambar bangunan, lalu dia kasih sama kontraktor. Kontraktor ngapain? Ya dia bisa bangun, tapi nggak punya value, nantinya arahnya akan salah, ya. Itulah yang menyebabkan ya kalau kalian lihat di berita, orang ini padahal nggak punya value, kok bisa ya, itu banyak terjadi dalam ya di sekitar kita, ya. Kenapa dunia bisa seperti itu ya? Karena dunia pada dasarnya berdosa, ya. Maka value itu yang harus kita perjuangkan, teman-teman, ya. Sehingga kamu tuh kalau nanti kerja, baik itu sendiri maupun kerja sama orang, itu jadinya indispensable atau tidak tergantikan, ya. Nah, itu yang harapan saya dan guru-guru buat kalian. Jadi kalau dulu istilahnya, kalau dulu saya di SD diajarin, kamu tuh kalau udah gede jadi orang yang berguna. Berguna itu artinya punya value, ya kan? Kalian sama dengan orang yang punya potensi dan talenta tapi nggak pernah dipakai juga, ya. Dan sekolah, makanya saya suka sekolah, ya. Sekolah itu ada aturannya, kemudian ada ulangannya, ada tesnya. Itu yang membuat kamu jadi orang yang punya value, ya. Kemudian value itu ditukar dengan uang dan pengaruh. Buat kalian yang punya keahlian sekarang, yang mungkin udah punya bisnis, your value, kita akan mendapatkan penghargaan, ya, dari orang. Bukan penghargaan yang kita kejar, tapi dampak, ya. Ingat, bedakan antara value, bedakan antara impact dengan apa yang ingin kita dapatkan. Kalau kita berusaha, contohnya lah, kalau saya nggak punya value yang baik terhadap belajar, maka saya cuma ngejar nilai. Nyontek dihalalkan, ya kan? Kemudian yang justru nantinya bikin kita jadi menyesal, ya. Jadilah orang yang punya value, karena orang yang punya value akan dicari. Begitu dia mau diberhentiin misalnya, aduh jangan dia deh, karena dia orangnya valuable, ya. Diterima secara komunitas, punya karya juga, ya. Nah, saya mau kasih tahu sama teman-teman ada 5 hal lakukan. Kita belajar, kita diajarin sama guru, kita baca buku, itu knowledge. Lalu yang kedua ada yang namanya skill, kemampuan. Yang ketiga experience, pengalaman. Kemudian ada wisdom, kebijaksanaan, dan karakter. Nah, saya kasih contoh, ya. Ini ada 3 gambar nih. Yang sebelah kiri adalah tumpukan buku, tentu, ya. Kecuali saya jenius banget, sekali baca lalu bisa. Tapi nggak begitu yang saya temui, ya kan? Saya mesti baca dulu ilmunya kayak apa, konsepnya kayak apa, kemudian saya latih, jadilah sebuah kemampuan. Dari kemampuan, mulailah ngomong banyak kan, ya. Setelah itu baru akan punya yang namanya pengalaman. Dan kalian bisa lewatin yang namanya UTBK, yang namanya ujian masuk perguruan tinggi negeri. Itu kan susah banget, ya. Susahnya bahkan astaga lah. Kalau lihat soal-soalnya itu ngeri banget, ya. Beberapa level di atas soal dari SMA. Kalau kalian masih bingung tentang ujian sekolah, lihat soal yang masuk perguruan tinggi negeri itu sastra buatnya juga, dan kami biasa ini bisa masuk ke Unpar. Mari kita buat soal yang mirip-mirip lah dengan UTBK, gitu ya. Ini salah satu, saya udah 3 tahun belakangan ini jadi yang bikin soal buat ujian masuk di fisika, buat masuk di sekolah engineer, sekolah teknik, ya. Nah, itu knowledge-nya tuh baca doang. Abis itu kan harus berlatih, ya. Makanya buat kalian yang mau lulus ujian sekolah, yang mau lulus udah UTBK dan juga, ya,
itu tuh harus mempertajam yang namanya skill problem solving ya. Saya ingat dulu, saya dulu diajarin gini, kalau mau masuk perguruan tinggi negeri nggak cuma bisa belajar doang, belajar tuh secara pasif kayak baca buku, kasih stabilo lalu berharap bisa, nggak akan pernah bisa ya. Di setiap tempat les yang saya lihat itu selalu jurusnya sama ya, jurusnya adalah berlatih, berlatih, dan berlatih, itu aja ya kan. Rumusnya cuma satu, cuman soalnya kok banyak banget, makanya perlu latihan. Itulah bedanya antara knowledge dan skill. Yang IPS, ekonomi, debit dan kredit mesti seimbang, cuman kan kalau nggak latihan nggak akan pernah bisa, betul apa tidak? Iya kan? Sejarah juga sama ya, you name it lah, semua ilmu harus membutuhkan yang namanya skill problem solving. Skillnya udah namanya experience. Ikut ujian perguruan tinggi negeri itu ada banyak soal gratis dalam tanda kutip yang saya dapatkan. Gratis kenapa? Karena saya pernah lihat soal itu. Karena soalnya itu daur ulang. UTBK itu soalnya daur ulang, cuma beda angka atau bahkan ada yang mirip sama sekali. Betul-betul mirip, betul-betul sama. Jadi kita tuh nggak bisa cuma sekedar belajar secara pasif ya. Pernah nggak kalian gitu ya, seolah-olah kayak 1-2 padahal udah ngantuk gitu kan, berusaha jejelin semuanya ke kepala tapi besok tetap nilainya jelek. Belajar 2 hari, belajar 3 hari sebelum tapi tetap nilai jelek. Kenapa? Karena nggak latihan. Itulah kenapa bersyukurlah kalian sekolah di penabur. Penabur itu terkenal PR-nya banyak, terkenal ulangannya banyak, karena itu caranya untuk melatih kita punya skill dan experience. Oke, sekarang masuk yang tahap yang jauh lebih sulitnya, yaitu wisdom. Wisdom itu sulitnya kenapa? Wisdom tuh gini. Kalau di UTBK, kalian yang mau perguruan tinggi negeri harusnya tahu sistem UTBK kayak apa. Sangat mengerikan ya. Itu kan ada strategi toh. Ada strategi. Di ujian sekolah juga sama. Mana yang harus saya kerjakan dulu? Saya lebih mahir untuk bab mana? Ya. Nah itu tuh nantinya ada wisdom. Dulu saya punya wisdomnya gini, prioritas seperti kimia, biologi bisa dalam tanda kutip saya korbankan sedikit, karena saya yakin skornya saya bisa dapatkan dari situ. Itu namanya wisdom ya. Makanya di Amsal itu diajarin bukan cuma jadi seorang yang punya pengetahuan, tapi punya kebijaksanaan. Be wise, contoh ya. Habis itu baru yang karakter terakhir ya. Ini karakternya kan banyak di penabur ya. Si teks calon. Knowledge itu adalah cuma sekedar tahu ini pensil 2B, ini pensil HB, yang ini tebalnya sekian, tebalnya sekian. Kalau bikin ruangan ada cahayanya ngadep kemana, itu semuanya knowledge. Skillnya adalah begitu dihadapkan dengan persoalan. Nih kalau ada tanah yang miring, kemudian arah mataharinya juga terkena SKS. Jadi dalam 1 minggu itu 6 jam dikali 3, berarti 1 minggu itu belajar 18 jam cuma buat gambar doang. Ngerti nggak? Artinya apa? Jadi orang yang punya value dilatih. Masalahnya gini. Masalahnya adalah saya sering diminta buat, Pak tolong ajarin anak-anak supaya nggak nyontek. Mau hukuman bagaimanapun orang yang curang akan tetap curang. Ya, makanya saya bilang sama guru-guru, Pak, yang bisa kalian curangin. Dari kelimanya yang bisa dicurangin adalah knowledge. Pura-pura tahu, nyontek sama temen, nilai baik, knowledge-nya oke. Di atas kertas. Tapi dilatih skillnya, mungkin tulis
knowledge, nguji knowledge kan, bukan nguji skill kan. Bisa saya isi gimana caranya ini, gimana bikin kalimat pembuka, gimana bikin ini, tahu semua. Bahkan saya mau kasih tahu, bahkan semua stand up comedian itu nonton semua show yang ada di TV ya, apa tuh api itu ya atau apalah, saya nggak tahu lah ya, tapi beda loh jokesnya dengan mereka punya experience. Let's say Raditya Dika, Panji enggak kan expendable. Tau expendable ya? Expendable tuh kalau kerja tuh bisa lah. Ini siapa yang akan kita lay off ya sekarang? Dia aja, dia nggak guna, nggak ada value-nya, wisdomnya nggak ada, ditambah karakternya buruk, ngomongin orang, males. Tahukah kalian bahwa dalam waktu kurang dari 10 tahun kamu di-expect oleh orang-orang untuk lepas dari orang tua. Betul kan? Orang tua contoh. Sekarang kalau buat masalah di sekolah, yang kalau saya ceritain ini sama anak-anak tuh ada yang mulai lesu gitu ya, berpikir gitu ya, someday dalam waktu beberapa tahun yang akan datang kamu harus lepas dari orang tua. Ketika kamu buat masalah, yang harus tanggung jawab adalah dirimu sendiri. Tingkat tanggung jawab itu menentukan tingkat kedewasaan seseorang. Ada yang bilang dewasa bukan ditentukan dari umur, ya kan? HRD itu seperti guru BK-nya di sekolah kalian. Lu ditanya, kamu tuh baru masuk bulan lalu, tapi kok kerjaan nggak beres, males, terlambat terus. Boleh nggak ketemu sama orang tua kamu? Pabrik apa kayak gitu? Adakah tempat kerja yang seperti itu? Gak ada. Umur kalian juga harus setuju. Ada aturan di situ, ada disiplin di situ. Ada yang membuat kalian itu kalau berbuat sesuatu dihukum, karena dunia hukumannya jauh lebih ngeri daripada sekolah. Betul apa tidak? Kamu curang paling, ya kan? Nah, sekarang nyambung lagi sama yang tadi ya. Misalnya kamu, Pak, saya udah nggak mau Pak, misalnya kerja sama orang, saya mau entrepreneur. Oke, entrepreneur. Kamu buka toko di Tokopedia, Shopee, toko kamu laku. Lalu sesuatu hal terjadi, ada aja, ya. Sampai level SM, sampai level kuliah lah orang tua masih tanggung jawab, ya. Kenapa? Karena ya saya tahu dengan pengalaman 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saya menjabat sebagai wakil dekan 3 ke mahasiswa. Semoga ini pada saat penyambutan ya, semoga ini adalah kesempatan yang pertama kita ketemu. Lalu saya cuma berdoa, cuma ada 2 kesempatan kita ketemu. Saya bilang kesempatan yang kedua adalah ketika putra dan putri, bapak ibu orang tua dipanggil.
Jadi saya bilang sama mereka, kalau selama 4,5 tahun ini Bapak Ibu nggak dipanggil sama saya, dan kita ketemu ketika wisuda, Bapak Ibu udah berhasil jadi orang tua, saya bilang gitu. Karena beda sama SMA. Ya. Jadi buat kalian yang mungkin nasib kita sama ya, baru serius di bulan-bulan ini. Mungkin ada juga yang nggak serius buat orang tua, ya mungkin kalian punya orang tua yang saking kayanya, kalau pulau boleh dijual, kamu bisa beli tuh orang tuamu. Ya, but someday mereka nggak akan ada lagi di sekitar kalian. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah karakter. Ya, karakter, benar tuh nulisnya ya. Karakter kan, pantang menyerah, berani, semuanya. Ya, itu tuh jadi value dan aset kalian. Yang akan, seperti itu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi dari 5 hal ini ya. Satu-satunya cara buat mengetahui value seseorang adalah dengan tes atau ujian. Buat saya nggak ada cara lain. Kalau kalian mikir mungkin gini, kenapa harus ada tes ya? Lalu ngutip dari satu salah, tapi Tuhan melihat hati. Bisa nggak tanpa tes dan ujian? Well, I'm sorry to say, kami guru-guru, siapapun manusia itu nggak bisa lihat hati kalian. Makanya one and the only way untuk tahu value seseorang adalah dengan tes atau ujian. For example, kamu udah belajar, cara taunya bisa kan? Kalian udah tryout 1, 2, 3, saya nggak tahu lah kalian punya tryout berapa kali ya. Sampai ke ujian sekolah pun kamu udah tahu tanggalnya. Tapi hidup, tanyain sama guru-guru kalian, tanyain sama orang tua kalian, emang dikasih tahu ujiannya kapan? Nggak dikasih tahu. Someday, ya udah sial aja. Padahal sekolah itu diajarin tertib, diajarin disiplin. Yang cowok rambutnya mesti pendek, yang cewek dengan busana yang sopan. Kenapa? Karena itu adalah cara kerja dunia yang diajarin di sekolah. Ya, seperti itu. Banyak kok. Ayo, jangan lihat rupa, jangan lihat nilai, tapi lihat hati. I'm sorry to say, mereka nggak lihat hati. Yang mereka lihat adalah kita punya value atau enggak, bisa nyelesain soal atau enggak. Itu cara kerja dunia, guys. Sampai ya, jadi rajinnya mempersiapkan diri buat ujian, karena itu adalah miniatur kehidupan teman-teman sekalian. Ya, cara untuk mengetahui value seseorang adalah dengan tes atau ujian. Ya, dari SMA fisika itu nggak segampang yang ada di SMA. Begitu masuk di sana juga saya babak belur juga ya, nilai juga hancur-hancuran, makanya lulus 4,5 tahun, ditawarin buat sekolah di negeri Naruto itu, Jepang itu ya. Saya mau nyobain, gue mau nyobain ke Perancis itu, bahkan tesnya sampai 12 kali. Ke Jepang itu sampai 3 kali ya, ditambah dengan prestasi lama juga ya. Jadi saya ini bukan orang pintar, bukan dukun maksudnya ya, bukan orang
don't care how much lagi. Dia bilang, saya nggak peduli kamu sepinter apa di ITB, kamu juara nomor berapa di ITB, ya. Tapi kalau kamu nggak kasih kerja keras dan disiplin, kamu nggak ada harga, value, price dengan yang namanya value. Jadilah orang yang punya value, ya, yang berkarakter, ya. Nah, selanjutnya saya mau ngomong soal universitas. Itu adalah salah satu tempat buat membuat salah satu saringan ujian saringan masuknya, ya. Buat kalian yang tidak memilih untuk kuliah, ya nggak masalah, karena di sini saya tulis universitas adalah salah satu tempat, bukan satu-satunya tempat. Ya udah, nggak sukses juga gitu ya, nggak jadi dampak juga buat orang lain, ya. Jadi itu adalah salah satu tempat, ya. Oleh karena itu, coba serius dari sekarang, ujian sekolah, kemudian persiapkan diri buat ujian saringan masuk, mau itu tidaklah, nggak akan ngeluh jadi orang yang kerja keras dan disiplin. Di sana tuh udah kayak kawah Chandra di muka, dia bilang. Kawah Chandra di muka, masuk biasa aja, keluar jadi orang luar biasa. Luar biasanya bukan luar biasa yang aneh-aneh, harganya mahal di depan Tuhan. Tapi sayangnya manusia itu bukan Tuhan. You have to prove it with some way. Caranya gimana? Jadi dampak dan punya value buat orang lain. Ya ikut salah satu tempat latihan futsal lah ya, sekolah sepak bola atau apa gitu. Saya datang ke sana, ya kalau saya malas-malas latihan, ya tempat itu nggak akan jadi apa-apa, ya. Maka semuanya mulai dari diri sendiri, ya. Kalau kalian udah mulai merasa lelah sekarang, ada baiknya untuk let's say refreshing, tapi jangan kelewatan, ya. Jangan terlalu banyak, karena anak sekarang tuh biasanya belajarnya 1 jam, self rewardnya sekarang 4 jam, lewatin drama Korea semua, lewatin Netflix semua, ya. Mungkin ada yang kayak gitu juga pernah tuh, baru aja 2 jam, udahlah, gue mau segame aja tuh nggak akan pernah jadi segame, akan lanjut lagi, ya. Jadi tempa diri kalian, tempa jangan cengeng lah ya, jangan banyak ngeluh, jangan cengeng juga, jangan protes ulangan, kemudian jangan protes juga mau ujian, try out berkali-kali, karena untuk dapetin semuanya ini, ya. Setiap saya nyiapin bahan kayak gini, salah satunya di sekolah kalian ya, di sini tuh, di Sumarekon ini, saya ngerasa kok dulu gue nggak ada yang ngasih tahu ya soal ini. Dulu dan saya ngerasa sirik gitu loh. Begitu ada orang yang ngasih tahu anak-anak ini soal kayak gini, dulu saya nggak ada yang ngasih tahu. Makanya jadinya males. Bawaannya rebahan, bawaannya main game, bawaannya main bola. Udah, ya. Dan saya betul-betul bersyukur ada sebuah teguran yang datang di kelas 12 semester 2 dan bisa. Jadi buat diantara kalian yang merasa saya nggak doing well selama gue SMP, SMA, bahkan SD sekalipun, ini bukan akhir dari kehidupan kalian, ya. Jadi bedakan antara keadaan sama trajektori, ya. Keadaan itu state, keadaan sekarang gue matematika 60, 50, beruntung dikit 65 lah. Remedial berkali-kali gitu kan. Itu cuma keadaan. Dan yang namanya keadaan tidak perlu mendefinisikan kita di masa depan. Keadaan bisa berubah.
sepanjang kita punya arah yang benar. Dan juga nyampe ke sana itu dengan apa ya? Dengan satu keyakinan bahwa ini adalah jelih lelah yang memang saya berikan pada ya dalam hal ini sistem sekolah, ya. Nah, saya punya ungkapan ini teman-teman ya. Ini cara saya untuk sharing, boleh juga memotivasi lah ya, atau memberikan kesadaran buat mereka yang sudah merasa bahwa saya akan lulus SMA lah. Karena zaman ini berbeda dengan zaman kami, ya para guru kalian juga yang kalau nggak lulus ujian nasional itu ngulang SMA-nya. Atau ikut ujian persamaan yang artinya masuk di perguruan tinggi negeri itu hilang kesempatannya, harus nunggu sampai tahun depan. Dan cuma datang satu tahun sekali kesempatannya, ya. Jadi di sini saya nulis, kalau kamu tidak serius pada hal yang tidak beresiko, let's say kalau kalian pikir ujian sekolah nggak beresiko karena ya itu cuma nilai doang, toh gue akan lulus, toh pemerintah dengan baik hati menghilangkan yang namanya kelulusan untuk ujian nasional, ngambil dari nilai rapot juga gampang, saya dapetin ya, nyontek, kemudian ya banyak hal yang bisa kalian lakukan. Tapi saya punya keyakinan gini, orang yang nggak serius untuk hal yang nggak beresiko, seperti ya ujian-ujian, ulangan-ulangan, ngumpulin tugas di Google Classroom ya, itu tuh orang itu nggak akan pernah serius untuk hal yang beresiko. Kayak apa? Ya, kalian lihat aja di kalimat ini ya. Akan datang masanya ketika hal yang kalian lakukan itu akan punya resiko yang cukup tinggi. Mulailah serius dari sekarang ya. Kalau tidak serius, sayang. Ada knowledge, ada skill, ada experience, ada wisdom, dan ada karakter yang kalian lewatkan. Ya, itu. Oke, kalau kamu tidak serius pada hal-hal yang tidak beresiko, kamu tidak akan serius untuk hal yang beresiko. Ya, oke. Saya dapat waktu 1,5 jam. Ya, tapi saya pecah jadi 2 karena yang selanjutnya ini jauh lebih praktikal buat kalian. Ya, oke. Saya kembalikan dulu ke guru kalian tadi, ibu siapa ya? Saya lupa ya. Untuk kalau ada pertanyaan dari anak-anak, ya. Saya bagi 2 nih karena nanti waktunya kelamaan kalau saya babat semua ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi kalau boleh chatnya boleh ini enggak? Boleh boleh. Oh, saya baru dapat ini nih dari Pak Abdon ya. Suaranya putus-putus. Oke, udah aman belum, Pak? Sekarang sih udah, Pak. Saya baru lihat chatnya nih. Sekarang sudah lebih baik, Pak Christian. Sekarang Oke. Gimana Pak? Sekarang. Oh, udah baik ya. Oke Pak. Jadi saya pecah 2 Pak ya. Kalau ada pertanyaan dari anak-anak boleh ya. Padahal ini baru tanggal 12 ya. Kenapa sinyalnya udah turun ya? Oke, baik Pak Christian. Untuk anak-anak kami sekalian, di sesi ini kalian dipersilahkan untuk tanya jawab. Nah, jadi ini waktunya boleh digunakan. Jarang-jarang ada waktu seperti ini, gitu. Dan jangan lupa siapa yang aktif, pertanyaan berkualitas, mendengarkan dengan baik, kalian akan dapat rewards. Begitu pesan dari Pak Abdon. Bu, ini ada OVO ya, Pak Abdon ya. Oke, silakan Brandon. Ini nanya langsung aja dari OVO ya. Boleh. Pak. Apa nih tadi suaranya ada masuk? Halo. Ya, halo. Silakan Brandon. Ya, 12 IPA 1 ya. Halo Brandon. Ya, pagi Kak. Saya mau nanya nih ya. Kan tadi Kakak bilang harus ada skill biar nambahin value dengan dites dengan ujian. Nilainya itu penting atau yang di belakang itu selama prosesnya yang lebih penting? Jadi kalau buat saya bagus pertanyaannya Brandon ya. Jadi value di sini adalah value yang memang dihasilkan oleh proses gitu. Contohnya ya, value itu dalam hal ini misalnya saya bahas karakter ya. Karakternya disiplin dan kerja keras. Mau dia udah disiplin dan kerja keras, hasilnya mungkin belum pas, results-nya, bukan value-nya ya, results-nya, dia tetap jadi orang yang punya value, gitu Brandon. Jadi itulah kenapa orang ya, yang kalau cuma lihat hasilnya,
itu dia miss the whole point of process gitu. Jadi prosesnya itu justru yang menentukan knowledge, skill, experience, wisdom, and character. Ya, gitu. Ya, cukup dimengerti sampai di sini. Artinya apa? Untuk setiap proses yang kita lakukan, misal ya, kamu udah merasa belajar banyak, nilai masih belum naik. Itu masih proses. Coba lihat lagi cara belajarnya udah bener atau belum. Kalau merasa udah bener, nilai masih kurang, kamu tetap mendapatkan prosesnya gitu loh. Dan itu yang justru yang mendapatkan nilai karakter kamu itu jadi meningkat dibandingkan orang yang saya dapat nilai segini, ya udahlah, nggak usah lagi saya berusaha. Ngerti nggak sampai di sini? Itu akan tetap melekat, ya. Dan saya dulu diajarin di Jepang, taruh nilai yang besar, taruh value yang besar atau taruh jadi apa yang besar pada proses, ya. Ada yang bilang orang Indonesia proses tidak mengkhianati hasil, ya kadang hasil juga jelek gitu loh, ya. Tapi in the long run, orang-orang yang punya nilai terhadap proses, dia melihat proses itu sebagai memang satu-satunya, bukan cuma nilai doang, bukan cuma hasil doang yang harus dikejar, ya. Dia kan punya value yang lebih gede dibandingkan dengan yang lain, ya. Begitu ya. Jadi hasil itu salah satu ukuran, tapi bukan segalanya, karena di situ ada prosesnya, ya. Cuma sayangnya, nggak enaknya ya, kita dijudge oleh hasil, bener nggak sih, ya kan? Udah belajar banyak, UTBK tetap nggak masuk misalnya, yang dapat manfaat juga tetap kamu kok. Ya, karena itu adalah proses buat kalian, ya. Gitu Brandon, silahkan kalau belum jelas, kalau ada yang mau ditanya lagi. Udah jelas kok, Kak. Tapi saya emang bingungnya sih di situ sih. Maksudnya kan kita dinilai dengan hasil. Tapi kalau misalkan proses kita udah kita jalanin, maksudnya jatuhnya apakah itu nanti jadi sia-sia atau bagaimana gitu kan? Kita kan kadang mikir kayak gitu kan. Iya. Buat saya sih nggak sia-sia ya, sepanjang kita punya orientasinya ke masa depan gitu loh. Sama kayak saya dari sini mau ke Jakarta, lewatin rest area, ya. Saya punya teman yang jauh lebih berhasil dalam tanda kutip, nyampainya lebih cepat, ya. Dia cuma nyampe aja lebih cepat ya. Cuma saya ya kadang berhenti, mobil rusak, bensin kurang, tapi saya nggak menyerah gitu loh. Someday saya juga akan tetap nyampe, ya. Jadi buat kalian, let's say, misalnya ya, saya nggak tahu nih di antara kalian ya, ada yang udah mulai kecewa dengan nilai, udah berusaha banyak ya, jangan pernah kendorkan usaha itu, ya, karena itu akan jadi apa ya, akan jadi batas ambang kalian gitu loh berusaha, ya. Jadinya jangan banyak mengeluh, kalau cuma ngelihat hasil ya, kalau ngelihat hasil mah pastilah banyak ngeluh, ya. Sepanjang saya hidup, mau saya ngajarnya kayak gimana pun, selalu ada mahasiswa yang tetap malas-malesan. Tetap aja mau gimana pun, ya. Tapi tetaplah berusaha, ya, gitu. Karena dalam jangka waktu yang panjang, proses yang kamu atau yang kalian lakukan itu akan balik lagi ke kalian dalam bentuk hasil, gitu, ya. Yakinlah, ya, Tuhan nggak sejahat itu kok, ya. Kalau saya bilang ya, Tuhan nggak sejahat itulah, ya. Gitu, Brandon. Silakan kalau ada lagi atau dari yang lain mungkin boleh ya. Terima kasih Pak Christian. Buat anak-anak kami yang lain, silahkan. Oke, tadi saya dapat notif. Ya, tadi saya dapat notif suara saya putus-putus 739 ya. Jadi kurang lebih itu ya hilangnya di sekitar sini ya. Jadi intinya gini lah, saya ulangi dikit ya. Cara buat tahu value seseorang itu dengan tes atau ujian. Bukan cuma ujian tertulis ya, ujian hidup lah apapun. Contoh, gimana kamu tahu value orang yang sabar? Ya kan lewatin ujian, berupa apa? Orang di sekitar dia tuh bikin dia marah. Itu satu-satunya cara, nggak ada cara lain, ya. Dari mana kamu tahu dia sabar ya? Kalau kena impulsnya ngeselin dia nggak marah. Itu karakter orang yang sabar, kan begitu, ya kan? Mau tahu orangnya punya skill ngomong di depan atau skill presentasi, ya coba aja suruh dia ngomong. Nggak cuma cerita soal ilmunya doang gitu loh, ya. Nah, universitas itu salah satu tempat, bukan satu-satunya tempat, ya. Salah satu tempat. Jadi buat kalian yang ingin kuliah, yang tidak membuat proses hidup kalian berhenti lah, ya. Ada banyak teman saya yang nggak kuliah tapi value-nya tuh lebih gede daripada orang yang kuliah, ya. Ada yang katanya di kampus swasta akan tidak lebih sukses dibandingkan yang negeri. Emang kata siapa itu? Saya punya teman yang univ swasta, tapi dia jauh lebih valuable dari yang kampus yang negeri gitu loh, dengan jurusan yang sama, dengan angkatan yang sama, ya. So it's depend on you, ya. Jangan kecil hati, ya. Tapi terus berusaha,
ya, gitu. Lalu universitas itu salah satu tempat untuk memperoleh knowledge, kemampuan, pengalaman, kebijaksanaan, dan karakter. Makanya jangan curang, teman-teman. Ada kesempatan buat curang, ada kesempatan buat nyontek. Kamu tuh ngambil yang paling dasar dari semuanya, which is knowledge. Betul nggak? Iya kan? Contoh lah. Ada ulangan matematik. Ini saya ulangi lagi. Tadi kan mungkin suaranya nggak jelas ya. Ada ulangan matematik. Saya ngerjain, nyontek. Knowledge saya bagus. Dari hasil bagus knowledge-nya. Skill-nya belum tentu. Disuruh ke depan nggak bisa. Iya nggak? Iya kan? Jadi makanya jangan curang. Why? Karena kamu tuh udah ngambil yang dasar dari semuanya. Kalau saya curangnya udah mulai di bagian pengetahuan, boro-boro bijaksana, boro-boro pengalaman. Skill pun gak akan punya. Ya kan? Seperti itu ya. Semoga ini menolong kalian nyadar bahwa saya harus mulai jujur nih dari sekarang. Kenapa? Ya, karena saya gak mau mencurangi diri sendiri ya. Makanya istilah saya buat orang yang curang itu adalah dia sebetulnya mencurangi diri sendiri ya. Kayak ngasih diskon lah sama diri sendiri ya. Harusnya dapat 100, prosesnya dari guru, ada ujian, ada ulangan, ada ujian, ulangan, ada tugas. Tapi dia 50%-nya nyontek. Yang rugi siapa? Ya dia sendirilah. Karena dia memberikan diskon pada diri sendiri. Makanya saya punya istilah, orang yang mencontek adalah orang yang ngasih diskon sama dirinya sendiri. Contoh dalam olahraga ya. Saya penggemar bola nih ya. Latihan bola. Kalau kata pelatihnya untuk menu latihan hari ini adalah lari 5 keliling, saya curang kemudian saya cuma lari 3 keliling, yang rugi siapa? Diri sendiri, karena saya baru saja memberikan diskon 2 keliling pada diri saya, yang harusnya saya lari 5 keliling. Itu benar untuk olahraga, itu benar untuk bidang yang lain, itu benar juga untuk knowledge, dan juga karir seseorang. Ya, udah pasti ya, makanya once saya tahu ini, aduh Tuhan gak mau lagi dicurang, gak mau lagi dicurang. Karena yang rugi itu saya sendiri. Ya, seperti itu ya. Silakan jika ada pertanyaan lagi boleh lewat chatting, boleh, tapi jangan DM ya, aduh kalau DM itu, aduh saya mesti bacain, saya mesti... Ya, kalau boleh ya. Kalau boleh sih lewat chatting aja. Ibu chatnya ke everyone ya. Gitu. Oh nggak bisa di DM ya sekarang ya. Oke. Ya, bisa deh kalian DM ke co-host ya. Saya co-host ya. Silakan Bapak Ibu Guru jika ada lagi. Ya, dipersilakan untuk anak-anak yang masih bertanya, mungkin masih penasaran. Ya. Kalau online biasanya hadiahnya lebih gede dibandingin onsite ya. Kak, saya mau nanya lagi, Kak. Ya, boleh. Yang Brandon. Siapa? Oh, Brandon lagi. Boleh. Pengetahuan memang penting. Tapi kalau misalkan yang dilihat dari luar itu skillnya, apakah skillnya yang lebih harus dikuasain daripada pengetahuan? Maksudnya kan kasih contoh deh. Ada skill yang lebih baik daripada pengetahuan. Maksudnya misalkan belajar Inggris gitu ya. Tapi ternyata pada akhirnya cuma tahu aja Inggris tapi nggak bisa ngomong gitu kan. Kalau misalkan kita mau ngomong sama orang luar atau misalkan kita mau tes speaking gitu kan. Misalkan kayak gitu kan. Tapi kan kita kan kalau diajarin di sekolah kan misalkan kita secara pengetahuan kan banyak kan. Dan misalkan di dunia nyata juga maksudnya misalkan kita belajar biologi, fisika, kimia. Ya kan nggak mungkin ya nggak semuanya lah, maksudnya satu pelajaran satu kurikulum itu kita belajarin semua kan. Maksudnya digunain di kehidupan kita sehari-hari. Jadi skill-skill yang sampingan itu yang nggak dilihat di sekolah itu apakah itu lebih penting atau gimana? Oke, pertanyaannya bagus ya. Kalau ada hadiah sepeda kasih Brandon sepeda ya, Pak Abdon. Anyway, saya ke Jokowi aja bagi sepeda ya. Pertanyaannya bagus ya, karena itu ditanyain di mana-mana. Pak, saya tuh udah jelas jadi arsitek, Pak. Ngapain belajar bahasa Indonesia? Saya ambilnya jadi arsitek. Ngapain belajar seni musik, ya? Nah, saya mau kasih tahu, setiap hal yang menurut kamu di sana nggak kepake, itu sebetulnya kepake. Bukan ilmunya, tapi karakter kamu gitu loh. Ngerti nggak sampai di sini? Contoh ya. Mau jadi apapun, kayak tadi lah contoh yang Brandon ya. Wah, di sekolah belajar bahasa Inggris, knowledge-nya doang. Skill-nya saya tetap harus berlatih. Lalu saya mau jadi profesi yang gak butuh bahasa Inggris. Saya gak tahu lah, ada profesi mungkin yang gak butuh bahasa Inggris ya. Ngapain saya harus belajar bahasa Inggris? Banyak anak yang selalu berpikir seperti itu. Saya mau kasih tahu gini. Setiap hal yang kamu lakukan, itu menambah karakter dari diri kita gitu loh. Ya. Karakter disiplin dan kerja keras untuk mengajar sesuatu yang buat kita tuh kayaknya gak ada hasil. Kayak saya kasih contoh lah. Pernah nonton
apa tuh namanya? Jaden Smith tuh, apa tuh? Tahu nggak? Aduh, apa namanya? Saya lupa. Karate Kid. Yang dia lakukan, put the jacket on, put the jacket off, put the jacket on the ground. Emang ketika dia tarung pakai jaket? Enggak. Gerakannya yang justru bikin dia kan, kekuatannya bikin dia seperti itu, ya. Ambil contoh lain olahragawan ya. Atlet basket lah, mungkin di sini ada yang ekskul basket ya. Ada satu basket lagi. Ada satu latihan di basket namanya tembok derita zaman saya. Tembok derita itu adalah harus duduk siku, membelakangi tembok, nyandar ke tembok. Pertanyaan saya, waktu main basket, apakah kalian mempraktekkan tembok derita itu? Atau yang disebut sebagai the wall of death, ya? Kan enggak. Tapi ototnya itu yang dilatih. Saya ulangi lagi. Untuk kalian yang merasa bahwa ada pelajaran yang buat kalian kok kayaknya nggak kepake, itu melatih otot kalian buat disiplin dan kerja keras. Itu aja jawaban saya, ya. Semoga ngerti sampai di sini ya. Karakter kita itu loh yang terasah, ya, oleh ketaatan kita untuk belajar dan ikutin prosesnya, ya. Sama gitu. Ya, saya pernah nganter teman saya buat latihan bola, latihan basket. Setiap yang ada di latihan tuh kok kayaknya nggak dipakai ya di basket. Mereka tembok derita 5-15 menit. Tapi pada saat main basket tuh nggak ada tuh tembok deritanya. Tapi otot mereka kuat gitu. Makanya otot disiplin, otot kerja keras itu mesti dilatih. Nggak bisa nunggu nanti. Ya, seperti itu. Oke, silakan jika ada lagi. Ada lagi kah? Nah, tukang sari roti lewat ya, mute. Ya, udah lewat. Ini ya. ada pertanyaan Biasa di rumah. satu. Pertanyaan dari Sarah 12 MIPA 1. Oh iya, ada nih ya. Pak, setelah Bapak sudah berkuliah di luar negeri, Jepang dan Prancis, sistem seperti apa yang bisa diterapkan di Indonesia? Terima kasih. Maksudnya mungkin sistem pendidikan ya. Buat saya sistemnya sistem disiplin sih. Di Jepang itu diajarin disiplin, di kita kurang ya. Jadi di sana itu harus datang pagi. Terus di sana tuh disiplinnya dalam bentuk nggak cengeng. Makanya kalau kalian lihat negara itu kenapa orang-orangnya bisa pekerja keras ya? Karena memang sistem pendidikannya kayak gitu, keras gitu. Dan juga bikin anak-anak jadi tangguh, jadi nggak gampang cengeng. Itu satu ya. Yang di Jepang tuh bagusnya itu. Jadi mulai kelas 1 sampai kelas 4 SD itu belajarnya kedisiplinan ya. Tahu Doraemon kan? Itu kan kalau masuk rumah orang Jepang tuh kan ada bagian kotor dan bagian bersih. Makanya harus dilepas kan si sendalnya ya. Mesti ditaruh gitu loh. Kan gitu ya. Itu tuh dilatih selama 4 tahun. Bayangin gitu doang dilatih 4 tahun. Di kita, lihat, saya nggak tahu ya di sekolah kalian, semoga nggak ada. Masuk aula atau masuk ruangan yang ada karpetnya, sepatunya rapi nggak? Saya tanya sama guru-guru ya, nanti kalau kita ketemu ya, rapi nggak sepatunya? Terus ngesok-sok mau pinter gitu loh, tapi tata krama nggak ada. Di Jepang tuh kayak gitu. Makanya mereka tuh tahu tata krama, sopan, hormat, sopan, ngasih kartu nama tuh harus 2 tangan. Dan mereka dilatih selama 4 tahun. Ngepel di sekolah. Kalau kita mungkin kalau ngepel di sekolah orang tua datang, anak saya suruh belajar apa suruh ngepel. Tapi di sana semua ngepel. Kamu lihat aja semua drama-drama Korea, drama Jepang, Korea mirip-mirip lah ya. Itu disiplinnya tinggi. Mulai dari naro tas, mulai dari naro kaos kaki, mulai dari naro sepatu, ya kan? Nah, kita sok-sok aja ya. Negara belumlah negara disebut negara maju. Berkembang aja mungkin pot-potan ya. Saya bukan merendahkan, but untuk hal yang remeh aja kita nggak bisa. I'm sorry to say, kita kadang nggak setia dalam perkara kecil kalau kata Alkitab bilang ya. Di sana tuh diajarin sampai hal terkecil, sopan santun terkecil, disiplin terkecil. Makanya saya suka lihat anak SD di penabur baris, sepatunya nggak diasal lempar, ditaruh bener. Kalau agak-agak meleset dikit gurunya ngomel. Di Jepang itu sangat keras di situ. Kalau liburan beneran, dan liburnya banyak banget. Bayangin aja libur Paskah tuh bisa 2 minggu. Enggak 2 minggu, deng, seminggu lah libur Paskah ya. Panjang. Demo sedikit kereta, misalnya PT KAI-nya demo, libur kita. Jadi itu negara yang maju ya, tapi work life balance-nya tuh balance gitu.
Jadi makanya waktu saya nyampe di Prancis, karena libur, besok libur musim panas ya. Hore, kita bisa riset. Datang ke kampus. Jadi tetap aja kerja. Ya. Nah, itu ya. Jadi yang satu, kalahlah kita liburnya sama orang Prancis ya. Liburnya banyak banget ya. Dan libur summer tuh bisa 2-3 bulan. 2 bulan lah, 2 bulan setengah ya. Makanya saya bisa balik ke Indonesia lah. Paling lama saya 6 minggu lah ya balik ke Indonesia. Derita lagi. Bagus pertanyaannya Sarah ya. Itu sistemnya ya. Dua-duanya nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Kita ambil baiknya aja ya. Terlalu work life balance juga nggak baik ya. Karena ya jadinya males ya. Makanya di sana waktu saya datang gitu, itu orang-orangnya hampir semuanya lah mahasiswanya malas. Pas saya datang ya mulai lah karena mungkin ajaran samurai ya, jadinya rajin. Sepertinya sudah sangat tenang ini Pak Christian. Saya mau Boleh nanya, Miss. dilanjutkan Pak. Itu Siapa? ada tuh siapa? Oke, silahkan. Ada suara. Agnes. Ya. Saya mau nanya, Kak. Saya mau bertanya tentang yang kebijaksanaan. Karena menurut saya decision making, saya sebagai orang yang punya keperluan untuk membuat decision sesegera mungkin untuk tidak membuang-buang waktu. Jadi, apakah ada saran untuk mengimprove tingkat kebijaksanaan seseorang? Karena saya itu orang yang menghargai efisiensi serta mau mengambil resiko. Nah, kira-kira sarannya apa Kak untuk meningkatkan kebijaksanaan seseorang? Oke, nah ini sebenarnya pertanyaan siapa namanya tadi yang nanya? Saya nyari-nyari Agnes. Ada Agnes. Nama saya siapa, Bu? Agnes. 12 IPS. Agnes. Oh, Agnes. Agnes. Oh ya, saya baru kelihatan Agnes ya. Sebenarnya dengan Agnes nanya gitu, Agnes tuh udah punya pengalaman. Berarti kan ada pengalaman. Saya orangnya efisien, kalau ngambil keputusan cepat. Sometimes wrong gitu loh. Ya, mungkin juga udah ngalamin salah. Kita sama, tos dulu. Saya mau kasih tos sama kita orangnya ya. Nah, yang saya lakukan beberapa tahun belakangan itu mulai nggak buru-buru. Saya punya terkadang keputusan saya salah. Jadi kurang pengalaman. Nah, keputusan yang salah kan menghasilkan pengalaman yang buruk, ya nggak sih? Nah, sekarang saya udah mulai take it slowly lah. Kalau udah mulai saya mau buru-buru, bilang sama diri sendiri, saya perlu lebih tenang, saya tulisin opsi-opsinya. Ditambah sekarang saya lebih mempercayakan beberapa yang memang kamu bisa minta tolong dia untuk minta masukan. Jadi dari dalam diri sendirinya nahan-nahan. Cuman kadang ya gitulah. Saya juga mengalami ya. Kalau sendiri biasanya nggak bisa. Hari ini bisa, saya menunda. Kemudian saya mikir panjang, bisa. Besok-besok terlalu buru-buru, adrenalinnya rush. Kemudian ya ditambah lagi keadaan yang genting, saya ambil keputusan yang akhirnya salah. Sekarang saya udah mulai nanyain orang-orang. Dan jangan ragu untuk nanyain orang itu. Tapi PR Agnes adalah, siapakah orang itu? Orang itu harus sedemikian ini ya, orang-orang itu ya, harus sedemikian jahatnya sama kamu. Saya harus bilang itu orang harus jahat, nggak boleh jadi yes man. Karena kalau yes man gini, ada keadaan ini, gue ambil ini, menurut lu gimana? Yes bos, menurut gue itu ide yang bagus. Jangan cari orang-orang kayak gitu, cari orang-orang kayak gini. Yang kalau nusuk kita itu nggak kira-kira, bodoh ide kamu, harus cari orang kayak gitu. Nggak enak di kita, tapi itu baik buat yang lain. Beneran, saya pertama kali lakukan ini, saya tuh kayak humiliation. Jadi di gereja saya cukup berpengaruh. Bayangin aja, saya punya karir di youth ministry sejak tahun 2004 sampai 2021. Ini udah tahun ke-17. Saya melakukan semuanya mulai sampai tahun 12 lah saya melakukannya sendiri. 2 tahun belakangan mulai ada orang-orang di samping yang saya percayai. Dan mereka tuh orangnya tegaan. Waktu mereka ngomong tegaan, saya bilang, lu jahat semua sama gue. Selama ini kita akhirnya mereka bilang, well,
karena lu udah mulai kasih kepercayaan sama gue, I'm sorry to say, gue punya pisau yang harus gue tusuk. Tapi tusuknya dari belakang ya bro, dari belakang lagi, jahat ya kalau dari belakang. Tusuknya dari depan ya, gitu Agnes ya. Cari orang-orang yang bisa kamu percayai, jangan cari yang yes man, tolong ya. Yes man itu cuma gini, yes bagus ide lu, kalau buruk kan ide lu bukan ide gue. Udah, kampret tuh orang-orang kayak gitu ya. Makanya cari orang yang berani gitu loh sama kita ya. Itu mungkin Agnes Iya, ya. Kak. Iya, saya juga suka orang-orang yang bukan yes man gitu kok. Jadi ya, saya suka kalau opininya berbeda-beda. Bagus. Ya, you're in the right track ya. Oke, silakan. Ada lagi kah? Ini ada di chat, Pak. Kan tadi Bapak bilang, tadi Bapak bilang value itu terdiri dari knowledge, skill, experience, wisdom, dan karakter. Motivasi apa yang membuat individu kita menjadi lebih efektif dan lebih baik? Oke, motivasi buat dapetin itu, kalau saya itu motivasi untuk jadi dampak buat orang lain ya. Jadi setiap hari belajar, melatih diri, mencari orang-orang bijaksana di sekitar, lalu saya tanya seperti tadi yang saya ceritain, untuk sebenarnya jadi dampak ya. Kamu tahu nggak kenapa ini ya, ini refleksi pribadi ya. Tahu nggak kenapa sih kadang kita ngerasa males aja ya, mager gitu kan, bawaannya sosmed sama main game. Itu gara-gara kita terlalu berfokus sama diri sendiri. Kalau kita mikirin orang lain, kita tuh akan menyisingkan lengan baju, kemudian kita berusaha. Lihat orang tua kalian. Orang tua kalian adalah orang-orang yang tidak kalah oleh rasa malas waktu mereka malas cari uang. Karena apa? Ada kalian. Betul nggak? Saya ngerasain itu sekarang. Karena sekarang saya udah punya anak tuh. Ya. Tuh lagi batuk dia ya. Oho baru usia 6 bulan. Nyampe nggak batuknya? Anyway. Ya. Kalau kamu merasa kamu harus jadi dampak buat orang lain, kamu akan cari itu semua. Yakin. Saya nggak mungkin. Jadi saya punya misi gini. Saya tuh jadi dosen kenapa? Karena saya suka ngajar, itu satu. Tapi suka tuh bukan modal, karena sering ngajar juga malas ya. Tapi kalau saya malas-malesan, gimana orang yang saya ajar? Saya ngajarnya dampak. Banyak, bener gak sih? Kalau kita ngelihat diri sendiri ya, ulangan banyak. Tryout 12, kayak murid Yesus 12. Kalau gagal 1, kayak Yudas gak apa-apa lah ya 12 gitu kan. Kadang saya nyindir tuh penabur yang suka punya tryout banyak ya. Tryout berapa? 10. Wah, kayak 10 tulah aja ya sama 10 Taurat ya, Taurat Tuhan ya. Kita ngeluh diri sendiri, kenapa? Ya karena kita tuh nggak merasa bahwa kita tuh jadi dampak buat orang lain. Kamu bayangkan orang-orang yang di pemerintahan, mereka tuh nggak boleh malas gitu loh. Sebutlah Pak Ahok ketika dia berjaya ya. Sekarang berjaya tapi beda dengan dulu dampaknya ya. Lihat ya mereka gitu. Apa yang bikin mereka tetap move on? Dan kalau di depan kamera, depan orang tuh bisa menenangkan semua. Pak Luhut misalnya, Pak Jokowi misalnya. Karena mereka sadar kalau gue malas, bahaya negara ini. Nah kita ini nggak punya resiko sebesar itu gitu loh. Nah tadi saya bilang, orang yang nggak pernah serius buat nggak ada resiko, dia nggak akan pernah serius buat yang beresiko nanti. Makanya latih dari sekarang. Sekarang mungkin kalian pikir, dampak gue apa kalau gue lulus? Coba pikir nggak? Dampak gue apa kalau gue lulus? Toh otomatis misalnya nilai buruk juga gue bisa remedial. Tapi kalau kamu lakukan attitude ini terus-menerus, jangan kaget nanti ada sesuatu hal yang beresiko. Mau itu ujian masuk perguruan tinggi negeri, mau itu nanti ujian masuk ke tempat kerja, mau itu nanti ujian untuk di depan klien. Seseorang akan kena dampaknya gara-gara kita males, betul nggak? Loh kalau saya males yang kena dampak siapa? Istri dan anak, betul nggak? Nah sayangnya banyak anak muda nggak ngerti itu. Because you live in urban area, dimana kalau mau boba itu tinggal petik jari. Udah kayak Musa aja pakai tongkat laut terbelah dua, ya laut merah terbelah dua gitu loh, ya kan? Kita kurang untuk punya pressure gitu loh, bahwa malas itu nggak boleh, ya bukan nggak boleh ya. Saya bilang gini, malas akan ada. Mau kamu habis motivation training ini mau berharap malas nggak ada, itu agak susah, ya. Jadi malas akan selalu ada. Cuman bisakah kita tidak kalah oleh rasa malas itu, ya? Jadi motivasi itu apa? Ya, makanya suka nggak sih nonton film ya? Ada anak ya yang kayaknya tuh nggak punya apa-apa gitu loh, tapi dia bisa doing well. Gara-gara apa? Ya karena dia punya motivasi harus dampak gitu, dampak buat keluarganya. Karena kalau dia nggak kerja mungkin keluarganya juga nggak makan, ya. Nah itu, ya.
Saya berharap kamu sudah mulai merasakan itu walaupun sekeliling kamu nggak ada resikonya sekarang. Mungkin ada di antara kalian yang sudah merasakan resiko itu. Ya, keep fighting. Ya, dan cari komunitas yang benar sehingga ada yang nemenin kamu. Ya, oke, silahkan jika ada lagi. Ya, silakan anak-anak masih mau bertanya. Tapi sepertinya Pak Dion sudah ada 5 pertanyaan ya untuk sesi ini ya. Iya, benar. Oke. Jadi boleh kita lanjut. Silahkan Pak Christian. Oke, saya lanjut sedikit ya. Ini merupakan hal praktis. Kalau tadi lebih banyak ke, ya bisa dibilang pemahaman. Kalau kamu boleh lihat itu sebagai filosofi juga. Tapi hal yang praktisnya adalah kalau kalian punya sesuatu yang harus diubah, mulai ubah lingkungan. Karena ngubah diri sendiri itu nggak gampang, betul nggak? Ayo, ya kan, ngubah diri sendiri nggak gampang kan ya? Jadi ubah lingkungan. Nah, saya mau sharing sedikit apa yang saya lakukan pertama kali waktu saya mulai bertobat di kelas 12. Belajarnya serius ya. Yang pertama kali saya lakukan adalah saya beresin dulu nih, saya punya kamar. Yang tadinya berantakan, PlayStation tinggal main, komputer tinggal main ya. Nah, itu saya beresin semua. Saya mulai singkirkan yang namanya si distraksi itu ya. Mulai mengurangi main, bahkan saya bungkusin si pokoknya semua game saya taruh di gudang lagi lah. Saya mulai serius belajar ya. Jadi ubah lingkungan kamu. Caranya simple ya. Apakah meja belajar kamu itu adalah tempat di mana kamu nyaman buat doing your work gitu. Itu satu. Ya kalau kalian lihat ya, makanya saya kalau dikasih virtual background tuh nggak pernah mau pakai karena ini bukan tembok guys ya, ini beneran ya. Ini saya tata sedemikian rupa sehingga kalau saya duduk di sini saya punya mood buat belajar. Pernahkah di antara kalian yang pengen belajar tapi nggak ada moodnya gara-gara apa? Kamar berantakan, meja belajar berantakan, udah niat mau buat PR kamu nggak tahu bukunya di mana. Itu satu secara fisik, secara digital. Coba benerin lah kamu punya folder desktop dan downloads. Itu kan 2 folder yang paling penuh kan di komputer kita ya. Taruh aja di desktop, download semua di situ, game di situ ya kan, video kucing main bola di situ, kucing main piano, kucing 360 semua taruh di situ semua. Gabung dengan tugas PPKN, tugas apa. Ya, tertibkan itu. Ya, a clear space is a clear mind. Itu kata satu buku yang saya baca ya, Miss Omplas namanya ya. Gimana jadi orang yang rapi? Orang yang rapi itu selalu punya gaya berpikir yang rapi juga ya. Tapi saya orangnya berantakan, Pak. Nah, kalau kamu berantakan tapi doing well, ya mungkin itu kamu diciptakan seperti itu. Kayak orang yang kreatif tuh kan katanya mesti sangat tidak teratur ya. Tapi kalau buat kamu yang berantakan lalu ya berantakan juga gitu, nilainya misalnya. Coba ubah itu ya. Kemudian singkirkan lagi, kemudian latih fokus yang kedua. Ya. Anak sekarang udah mulai nggak bisa belajar lebih dari 15 menit. Lebih dari 20 menit. Ya. Udah keburu gatal lihat handphone, ya kan? Padahal kita nggak penting-penting amat. Dilihat juga nggak ada tuh yang ngubungin. Tuh, ini handphone saya udah off sekitar 1 jam. Nggak ada tuh yang ngubungin. Ada lain sih satu. Isinya itu adalah ya Starbucks free. Promo kan? Ya, kita tuh nggak penting-penting amat guys ya. Nggak penting-penting amat lah. Atau di sini ada yang kerja part time-nya jadi Spider-Man buat yang cowok. Yang cewek ada yang jadi Wonder Woman. Yang kalau Pak Jokowi butuh kamu harus terbang ke sana? Kan tidak, ya. Gitu loh, ya. Apa yang penting buat waktu ini adalah belajar, ya, disiplinkan, ya. Singkirkan distraksi kamu. Beresin yang namanya meja belajar, mulai tumpuk buku-buku yang harus kamu pelajari. Itu yang saya lakukan selama dari bulan Februari sampai bulan Juni, saya ingat sampai kok Juni sih? Mei. Jadi Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan itu ngejar, bayangin ya, 4 bulan tuh ngejar 5 tahun. 5 tahun kebodohan saya kejar 4 bulan. Yang satu latihan buat ujian nasional, lalu saya mulai ngajakin teman-teman yang tadinya ngajak ke warnet, mereka bilang, main yuk. Udahlah, ke rumah aja lah, saya ajarin. Kebetulan rumah saya space-nya cukup besar lah, rumah peninggalan Belanda, jadi it's quite huge ya. Jadi mereka datang tuh, duduk bersila gitu kan. Saya kayak, Tuhan Yesus aja ngajarin ke 12 murid ya. Nah di situ saya pertama kali tahu bisa ngajar. Jadi saya beli papan tulis, kemudian saya ngajarin mereka. Ya, mulai dari situ teman saya bilang, kenapa nggak dari dulu kita begini ya? Gitu. Nah, lihat lingkungan ya. Kalau mulai ada teman-teman kamu misalkan siapa yang ngajakin buat hal-hal yang nggak produktif, let's say nonton bareng, keluar ke kafe, atau sesimpel main bersama, mungkin harus bilang sama dia, mari kita belajar aja.
ya. Berani untuk berkata tidak. Banyak di sekolah yang merasa kalau saya nggak pergi Pak, saya akan dianggap tidak lagi jadi teman. Saya bilang, kamu tuh layak mendapatkan teman yang ingin membangun kamu atau yang ingin melihat kamu tuh sukses. Bukan hanya teman-teman yang hanya having fun-nya doang gitu loh. You are having fun playing with them, tapi nilai yang buruk, siapa yang nanggung? Apakah mereka nanggung? Enggak. Yang tetap mendapatkan akibatnya adalah diri kita sendiri. Ya, mulai ubah lingkungan. Itu saya yang lakukan. Saya ubah lingkungan. Ya, kamu bayangin aja. Dulu waktu saya ke warnet gitu ya. Terus saya mau saya mau mulai les, tapi karena tempat lesnya absennya pakai kartu, ya, saya titipin sama teman saya kartunya, dia absenin. Nah, saya pergi ke warnet, ya kan, nipu orang tua. Mah, ada buku nih harus beli. Ya, saya pakai lagi buat main Ragnarok gitu. That's my old me lah, ya. Nah, kalau saya aja yang 5 tahun bisa kejar 4 bulan, ya mungkin kalian ada yang doing well yang nggak sampai 5 tahun yang doing badnya gitu loh, ya. Bisa sebetulnya, ya. Tinggal ambillah mulai lihat sekeliling kamu tuh bikin kamu jadi makin bener atau enggak, ya, gitu. Lalu productive break selanjutnya, ya. Productive break tuh kayak gini. Untuk break kamu jangan pakai lagi yang namanya dunia digital lah, ya. Jadi kalau break itu jangan nonton, jangan main game, ya. Tapi jalan, lihat yang hijau, lihat yang biru. Katanya jalan kaki doang itu bisa bikin kamu jadi jadi lebih segar gitu ya. Itu kata buku Brain Rules tuh di belakang. Kalau kamu bisa baca, itu ada satu buku bagus ya. Bab 1 dia bilang orang yang punya aktivitas fisik itu biasanya punya pikiran yang lebih jernih ya, karena ya dia bilang manusia purba juga gitu ya. Mereka jalan, mereka lari beratus-ratus kilometer, itu yang bikin mereka bisa survive melawan singa, melawan binatang buas, melawan beruang ya. Karena pikirannya mulai diasah. Ya, gitu. Lalu sekarang ini kan udah mulai dekat-dekat ujian ya. Kamu harus lihat nih, apakah saya mesti ngebut sekarang, ataukah saya lebih baik pecah itu dalam bagian yang lebih kecil, ya. Dulu saya punya jam belajar dari jam 8, jam 8 sampai jam 12 sampai jam 2 istirahat, lanjut jam 2 sampai jam 6. Itu setiap hari selama 4 bulan. Kok 4 bulan sih? Sebulan setengah. Gara-gara udah libur kan menjelang ujian perguruan tinggi negeri, ya. Lalu saya banyak berlatih soal, bukan cuma sekedar baca, ya. Jadi latihan sampai saya know by heart, ya, tipe-tipe soalnya kayak apa, ya. Makanya yang namanya sistem kebut semalam, unless kamu sangat-sangat jenius dan sangat-sangat pintar, itu agak sulit untuk mendapatkan nilai baik atau hasil baik, bukan nilai ya, tapi hasil yang baik. Kenapa? Karena ya kita buru-buru untuk bisa mengerjakan soal besok. Kalaupun bisa nilainya cukup, kadang yaitu knowledge-nya nggak nyampe di akhir ya. Ya maksudnya cuma saja sekedar untuk mendapatkan nilai ulangan gitu loh atau nilai ujian, tapi nggak seterusnya ya. Nah itu ya tipsnya ya. Jadi sekali lagi mulai atur lingkungan, lihat di mana saya belajar, kira-kira mejanya cukup atau enggak, penerangannya cukup atau enggak, mudahkah buat saya untuk ambil buku, mudahkah buat saya untuk ngerjain soal ya. Kalau ingin ngerjain soal semuanya harus ada tuh di samping kita ya, entah itu alat tulis, entah itu kertas kosong, kertas buram, kertas HVS untuk kalian latihan soal. Ya, ingat, balik lagi, knowledge, skill, experience, wisdom, lalu dibungkus dengan karakter. Ya, seperti itu. Mengenai pilihan, saya serahkan sama kalian. Ngobrol dengan orang tua, dapetin berkat dari mereka. Untuk yang merasa bahwa pilihannya beda dengan orang tua, coba obrolkan itu. Karena buat saya, blessing dari orang tua itu adalah hal yang harus didapatkan. Itu, saya punya value seperti itu, ya. Dan puji Tuhan orang tua mendukung, bahkan sekolah terus, ya. Ya mau gimana ya, dapat beasiswa juga kan, mereka modalnya juga nggak banyak gitu ya. Ya itu puji Tuhannya, gitu, ya. Lalu kalau kalian udah punya rencana yang saya nggak punya dulu, sampai jauh ke depan, entah itu sekolah di luar, entah itu ikut training apa, tulis. Karena kita kadang udah terinspirasi jadi lupa. Ya, tulis seperti Dear Diary lah ya, Dear Diary. Kamu tulis itu akan jadi sumber motivasi kamu. Ya. Nah, itu beberapa tips dari saya. Selain nanti kamu akan masuk dalam sebuah teritori yang lebih besar, ya, ke kampus yang namanya lingkungan universitas, kamu dituntut lebih mandiri. Lebih tidak cengeng. Lebih harus memilih sahabat dekat. Ya, karena kalau salah komunitas bisa salah gaul juga, kemudian akhirnya kitanya jadi punya kebiasaan buruk
Kata Alkitab gitu kan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Dan saya banyak menemui itu di kampus ya. Ketika mereka nilainya bagus ya, ketika di SD, SMP, SMA, tapi begitu kuliah akhirnya ya mereka melakukan banyak kegiatan yang akhirnya bikin mereka tuh jadi nggak punya prestasi ya. Jangan punya prestasi, untuk lulus aja kadang nggak bisa gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Oke? Ya, itu ya. Silakan jika ada pertanyaan ya. Saya masih ada waktu sampai jam 9 kurang. Jam 9 saya mesti ke SD Holis di Bandung ya. Enaknya Zoom kayak gini ya. Jam 9 kurang bisa dari Sumarekon saya pindah sekolah ya. Cuma ganti link doang ya. Ya, tapi walaupun I hope kita bisa ketemu lah ya. Dan see you at the top nanti ya. Seperti itu. Oke, silakan jika ada pertanyaan lagi. Yang tadi lebih praktis ya. Kalau ada yang mau nanya lebih praktis juga boleh gitu. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Grace Amabel. Saya bacakan ya, Pak ya. Kak, aku mau tanya, aku sempat kepikiran kalau bisa sekolah itu at least tiap bulan atau tiap minggu ada jam yang isinya life skills, kayak cara cari kerja lewat link, cara ganti ban, cara ganti aki, hal-hal yang benar-benar terpakai di kehidupan masa depan, karena hidup kita tidak hanya untuk cari duit, beli rumah dan segala macam. Menurut kakak bagaimana? Perlu tidak di sekolah ada pembelajaran seperti itu? Terima kasih. Bagus Grace pertanyaannya ya. Kegelisahan mungkin ya. Mungkin setelah dari sini, kenapa gue nggak tahu ini dari dulu gitu ya? Mungkin itu perasaannya Grace ya. Saya setuju dengan itu karena ada beberapa penabur di Bandung itu ada yang isinya life skill. Lalu dalamnya apa aja coba? 1 jam nyetrika. Itu di SMAK 1. SMAK 1 ada life skill ya. Ada tuh kayak ganti ban tuh ada di SMA ya. Life skill. Masak tuh ya ada. Tapi kalau dengan kurikulum sepadat kalian itu memang kurikulum ya itu kan di luar dari jangkauannya kita semua ya. Mungkin guru juga kalau bisa itu diajarin, saya mau ngajarin gitu ya. Betul itu bagus ya, tapi banyak pertimbangan ya Grace ya. Ada banyak kepentingan di dunia pendidikan. Mulai dari kurikulum, mulai dari karakter, banyak banget ya. Saya sekarang doain aja ya, saya sekarang sedang berjuang di PKBN 2K untuk ngajarin sebenarnya skill-skill kayak gitu. Ngomong dengan orang, kenalan dengan orang, contoh, diajarin di PKBN 2K untuk jadi orang yang ramah. Tapi caranya gimana kan kita nggak pernah diajarin ya. Contoh, tahukah kalian ada cara jabat tangan yang the perfect handshake? Ini berbagi sedikit, the perfect handshake ya. Salaman sama orang itu lebih baik kitanya merendahkan diri daripada tinggi. Gini ya, kelihatan nggak saya punya sudut tangan? Kalau gini, pernah lihat nggak orang pas kenalan dia udah begini? Itu orang yang sombong, arogan, seolah-olah orang yang ngambil oksigen di sekitar dia itu harus bayar sama dia. Ya, mulai sekarang coba salaman agak turun seperti ini. Mau kamu lebih tinggi daripada dia dalam segi pengaruh maupun gaji atau apa, coba salaman seperti ini. Ngerti ya? Salamannya agak merendah. Jadi dia tuh ada di atas tangannya. Saya nggak bisa praktekin. Ini kalau saya ada di ruangan, saya ngajarin kamu semua. Attitude kayak gini. Ya, di Jepang diajarin buat ngasih kartu nama itu 2 tangan. Tanda hormat. Ya. Diajarin untuk, nah ini bedanya ya, tiap negara beda-beda. Di Jepang itu kalau kamu makan bunyi, itu artinya menghormati. Aneh ya, kalau di kita kan bunyi nggak boleh. Di sana tuh kalau makan soba gitu, kamu tahu Naruto kan ya, keras banget kan ngomongnya ya. Tapi itu dianggap biasa aja. Dan itu dianggap sebuah penghormatan bahwa makanannya enak. Jadi kalau kamu sebagai orang Indonesia di sana makannya diam, itu menganggap bahwa makanan itu nggak enak. Makanya berisik lah kalau di Jepang kalau makan ya. Teng-teng, ya terserah lah. Makan mie itu sampai ada bunyinya. Di kita mungkin ditampar sama orang tua ya. Kalau makan nggak boleh bunyi, itu beda-beda ya. Di Prancis kalau bersin, kalau bisa sekeras mungkin. Aneh nggak tuh negara? Buang ingus, kalau bisa keras. Saya tuh shock pertama kali, semua orang buang ingus kayak di depan muka. Ya tau lah, saya nggak bisa praktekin karena nggak lagi flu dan aneh kalau saya praktekin di depan kalian ya. But you get the point. Buat mereka tuh biasa aja. Terus saya kan shock ya. Ini kenapa sih orang-orang nggak suka sama gue gitu? Kenapa kok bersin dan buang lendir itu di depan muka gitu loh? Tapi itu memang cara mereka di sana. Ya, nah sekali lagi, itu di luar, saya jawab lagi pertanyaan Grace ya, itu di luar dari kita. Tapi
bukan berarti kita nggak mesti belajar ya. Makanya belajar ini dari mana? Kalau kamu bisa ikut kelas table manner, kelas kepribadian, ya, kamu ikut sama orang tua kamu lah, bannya mau diganti nggak? Ajarin dong. Nah kayak gitu, ya. Jadi harus proaktif, jangan berharap semua dari sekolah. Sekolah, kalau saya bisa bilang di penabur itu 90% akademik, ya, 10%-nya yang lain, ya. Karakter itu memukul semuanya, ya. Kenapa saya megang ini? Tapi anyway, kamu bisa belajar dari yang lain. Ya, belajar dari orang tua, belajar dari orang-orang. Kalau kamu punya kesempatan untuk liburan ke luar negeri, lihat cara mereka. Jangan cuma lihat pemandangannya doang. Ya, kecuali negara Singapura, karena isinya orang Melayu semua, nggak ada beda sama kita. Ya, if you have ke Asia Timur, ke Eropa, ke Filipina, kemana? Coba lihat cara mereka buat hidup. Ya, karena itu penting. Gitu ya. Jadi buat Grace, di sekolah nggak diajarin bukan berarti kamu nggak belajar, ya. Tanya sama orang, ikut kelas, ya. Itu ada banyak banget kelas, ya. Kelas online juga ada, ya. Cara table manner, ya. Kalau udah makan tuh kan, itu sempat tuh saya ikut kelas itu, ya. Saya udah makan karena nggak diajarin di rumahnya ditutup gitu, tahu ya. Sendok sama garpu dibuat saling menimpa. Padahal makannya udah ada, diambil sama orangnya. Saya nggak ngerti bahwa itu adalah tanda sudah selesai. Jadi tiap saya makan, saya ngobrol, diambil. Berkali-kali itu terjadi. Nah, baru teman saya ngasih tahu, itu tandanya kamu udah beres makannya. Saya nggak ngerti kayak gitu. Ya. Jadi cara ngatur uang banyak, kamu ikut aja kelas online, ya, banyak ya. Silakan. Intinya pertajam skill kamu, knowledge kamu yang ada di luar akademik, karena yang untung adalah diri kamu sendiri, ya. Gitu. Oke, silakan jika ada lagi. Aku nanya, Kak. Oke, silakan Delsia. Ini Kak, bicara lagi soal definisi sukses. Tadi kan Kakak udah bilang, cuman aku masih bingung. Aku mikir-mikir belakangan ini, ke depannya aku mau ngapain gitu kan. Terus menurut aku sukses itu, aku pengen ekonomi stabil, terus yang penting hidupnya tenang gitu kan. Cuma kan di sekitar kita tuh banyak yang bilang kalau sukses tuh yang penting raih pendidikan tinggi-tinggi, habis itu jadi hebat, populer gitu kan. Terus saya bingung, sebenarnya yang mereka bilang itu definisi sukses atau apa yang kita mau itu sukses beneran. Terus mana tahu nasihat mereka tuh bener, mana tahu apa yang kita pikir tuh salah. Itu gimana ya, Kak? Oke, dalam sekali pertanyaannya ya. Jadi gini, kesuksesan buat tiap orang itu beda ya. Ada yang suksesnya bukan berupa uang, ada yang suksesnya berupa uang. Tiap orang bebas definisiin itu. Dan setiap orang punya definisi masing-masing. Cuman masalahnya kalau kita adalah orang yang udah ditebus sama Tuhan, orang yang merasa bahwa terlepas dari kamu punya agama apa ya, saya yakin agama apapun mengajarkan bahwa kita harus jadi manfaat buat orang lain. Ya, kalau ada orang yang sukses yang mengejar terkenal, tapi udah mencapai itu terkenal, kenapa masih ada artis yang bunuh diri? Ngerti nggak yang di Korea itu ya, beberapa orang ya, artis dari Limp Bizkit, kalau kamu tahu band itu, band sangat legendaris, bahkan seorang yang namanya Robin Williams, terkenal iya, stand up comedian iya, dia punya semuanya. Uang ada, terkenal ada, diundang kemana-mana. By default hidupnya tersenyum. Tapi kenapa? Kalau kamu baca dari makna hidup, makna orang sukses, banyak bukunya yang bilang kayak gitu. Ada dalam lubuk hati kita paling dalam, kita diciptakan untuk sebuah makna. Meaning. Kalau menurut kamu, oke, sukses buat saya adalah bisa hidup baik secara ekonomi. Kan jadi dampaknya buat siapa? Buat keluarga kamu kan? Itu. Ya, banyak orang tua yang oke, buat saya sukses yang penting hidup, yang penting keluarga saya makan dan hidup. Ya udah. Karena dia pun jadi dampak buat keluarganya. Tapi ada yang jauh lebih tinggi lagi. Para pemerintah misalnya ya, contohnya Menteri Perumahan Rakyat. Visi dia adalah atau panggilan dia atau tugas dia atau sukses dia adalah supaya perumahan rakyat ini murah dan orang bisa tinggal di situ. Mulia enggak sih? Ya. Maka sejauh mana kamu berpikir itu kamu akan mendapatkan level sukses itu. Ya, lihat aja banyaklah orang merasa punya uang sekian cukup, tapi namanya manusia pasti nggak akan pernah cukup. Nanti Alkitab gitu kan, kita merasa kita nggak pernah cukup, selalu ingin lagi. Tapi kalau dampak, kamu bisa melihat dari orang-orang yang kamu pengaruhi gitu loh, ya. Setiap profesi ada, contoh mungkin yang ekstrim lah ya.
Apa sih dampaknya orang yang sebagai traveler? Jalan-jalan kemana-mana. Jadi pendaki gunung, dampaknya apa? Ya, dan saya punya teman yang kayak gitu. Dampak dia adalah, ya saya setiap kesana, saya melihat Tuhan itu hebat. Lalu saya buat tulisan, ya. Dan kalau kalian lihat, mungkin dulu film lama, judulnya 5 cm tuh ya, lagi mendaki sebuah gunung gitu kan. Itu kan jadi dampak buat orang-orang. Ya, maka bedakan ya. Nah, satu lagi ya, kamu udah tahu istilah bebas finansial? Woi, itu kan sering ya. Untuk selama hidup kamu nggak mesti kerja. Ongkang-ongkang kaki, bisa duit datang. Apakah itu sukses? Buat saya enggak. Kenapa? Kata Mas Panji nih ya, stand up comedian yang saya belajar dari dia. Dia bilang bedakan antara bekerja dan berkarya. Ada orang yang berkarya tidak bekerja. Beda kan? Contoh, saya punya teman yang punya City Trans, bayangin aja. Yang punya City Trans. Itu adalah travel pertama kali yang bisa online, City Trans. Dia jual itu, harganya gede banget. Tapi hidupnya tetap jadi dampak buat orang lain. Karena dia bedakan antara bekerja dan berkarya. Ada orang yang bekerja kagak berkarya. Ada. Bekerja, tapi gak ada dampak buat yang lain. Karyanya gitu-gitu aja, gak jadi dampak buat orang lain. Maka daripada kamu mikir sukses itu apa, coba pikirin. Kalau gue masuk jurusan ini, jadi profesi ini, atau bahkan saya jadi housewife di rumah, atau jadi father wife, saya gue gak tahu, housewife, house father, apalah istilahnya ya. Apakah saya punya dampak terhadap orang lain? Gitu. Kami ini para pengajar, dampak kami diukur dari apa? Dari keberhasilan siswa yang kami ajar. Ya, gitu kan Bapak Ibu Guru? Berhasilnya. Dan bukan sekarang, berhasilnya mungkin nanti. Tapi ada sesuatu yang kami berikan sama kalian. Ya, jadi think of an impact, bukan sesuatu yang kita dapatkan. Ya, cari semua bukunya. Tahu Ikigai, istilah Ikigai? Nah itu kan Ikigai ngomong soal dampak. Ya, dampak gitu loh. Ya, impact. Itu yang akan menjadi legacy kalian. Tahu legacy ya? Legacy itu adalah sebuah warisan. Ya, ada satu exercise nih, kalau kita dipanggil Tuhan, lalu orang-orang menangis buat kita, mereka ngomong apa soal kita? Itu aja. Apakah mereka ngomong, dia kaya, kasihan ya mati muda. Nah, cuma gitu doang. Atau, walaupun dia usianya nggak nyampe 40, nggak nyampe 50, nggak nyampe 60, dia kasih dampak buat banyak orang. Ukur hidupmu dari dampak buat orang lain. Cara jadi dampak gimana? Ya tadi, balik lagi, 5 lagi. Knowledge, skill, experience, wisdom, sama karakter. Itu yang bisa jadi dampak buat orang lain. Ya, gitu. Memang panjang banget. Sepanjang hidup kamu, kalau kamu dekat sama Tuhan, satu-satu puzzle itu akan datang ya. Karena saya punya istilah puzzle lah. Dapat ini. Oh, saya suka matematik, pengen masuk di matematik, Unpar misalnya aktuaria, ya oke lah. Lalu saya masuk ikut lomba ini, ikut ini. Oke, nanti itu akan jadi satu gambar yang indah gitu loh, ya. Yang memang Tuhan ciptakan untuk khusus buat kalian. Dan jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Ya. Tadi pertanyaannya tuh seolah-olah kayak, ya saya juga sama ya. Gue suksesnya kayak gini, dia kayak gini. Kita tuh terjebak buat membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal jalan Tuhan buat setiap orang itu berbeda. Yang sama adalah Tuhannya. Ya kan? Seperti itu ya. Oke, pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang ya. Habis 10 menit tuh sendiri tuh ya. Oke, silahkan jika ada pertanyaan lain. Anak-anak masih ada, dipersilahkan. Masih boleh 1 atau 2 pertanyaan lagi. Nah, ini apakah di tempat kalian juga hujan ya seperti di tempat saya, jadi membuat tenang semua? Tidak ada yang bertanya lagi nih Kak. Oke. Iya, sepertinya sudah tidak ada lagi, Pak Christian. Iya, sudah semuanya tenang. Nggak ada lagi yang mau disampaikan, atau masih ada yang menggelitik di hatimu, di pikiranmu, masih boleh di-sharingkan dengan Pak Christian di pagi hari ini. Kesempatan nggak datang ini loh, nggak datang berulang-ulang. Oke lah, kalau begitu. Berarti memang anak-anak semuanya sudah sangat memahami apa yang disampaikan dengan Pak Christian di pagi hari ini. Nih sepertinya Pak. Oke,
Kalau mau kontak saya ada Instagram. Kalau mau di follow back, ya kamu bilang aja kamu anak dari, kok saya jadi lupa apa IG ini ya. Ya. Kebanyakan pikiran nih sepertinya nih Pak Christian. Tadi saya nulis Sudah ada di website, ini ya? ada website. Sudah ada di chat ya. Nanti boleh anak-anak Ya. silahkan dilihat di sana. Ya, Terima saya kasih ada- banyak nih Pak Christian. Ya, Ada saya ada 2 ya. podcast Pak Kris. Tuh ada Spotify. ditulis ya. Saya lagi Ya. bikin edisi buat milih jurusan lah ya. Iya, itu silakan aja denger. Ada 6 episode atau 7 episode ngomongin soal jurusan di kuliah. Ya. Wow, luar biasa, menambah wawasan sekali. Eh, Ayo anak-anak, udah sih. jangan sampai ketinggalan kalau belum bergabung dengan Pak Christian. Oke. Ya, YouTuber juga. Kelas Pak Kris namanya. Tapi kalau lihat di situ jangan bingung ya, ada termodinamika, ada apa, itu kuliah saya di situ semua. Kalau mau belajar silahkan. Kalau enggak ya it's okay. Silahkan lihat-lihat. Thank you, Bu. Oke. Terima kasih buat sharingnya yang luar biasa di pagi hari ini, Pak Christian. Jadi kita tidak hanya diberikan wawasan, pengalaman di bidang ilmu pengetahuan, tapi tentang kebijakan, tentang bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan, bagaimana kita menciptakan kita itu memiliki value ke depan. Jadi membuka cara pandang kita masing-masing seperti itu. Saya pribadi saja pun mendapat banyak sekali masukan dan pandangan yang baru gitu yang bisa membangun saya. Dan saya juga berpikir bahwa anak-anak juga seperti itu. Jadi mereka bisa lebih melihat untuk persiapan ke masa depan mereka, sehingga see you on top ini benar-benar di masa mendatang melihat kesuksesan mereka dari segi pandang mereka masing-masing, namun kita berharap sekali sukses itu sukses mengarah kebaikan. Terima kasih Pak Christian. Baik, kita sudah mendengarkan sharing dari Pak Christian, dan untuk waktu ke depan saya persilahkan Ibu Rugun Tampu Bolon untuk memberikan pandangan sedikit untuk pagi hari ini. Sambutannya silakan Ibu. Terima kasih Bu Cherry. Ya, puji syukur pada Tuhan ya, itu yang selalu pertama kita harus lakukan, mengucap syukur. Saat ini kita sehat semuanya itu karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Saat hari ini ada Pak Kris bersama kita, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, berbagi. Nah, langkah selanjutnya yang penting, anak-anak semuanya dan juga saya sendiri secara pribadi, banyak mendapatkan banyak pembelajaran yang diberikan Pak Kris. Tapi satu hal yang perlu ingat, kalau saya sendiri nih Pak Kris ya, banyak mendapatkan seminar-seminar. Tapi saya sih berpikir banyakkan yang terbawa angin entah kemana. Kenapa? Karena saya tidak menghidupinya. Nggak melakukan. Sebesar apapun seminar, sehebat apapun pembicara, kalau kita tidak belajar untuk menghidupi, kalau saya pikir sih menghidupi ya, menghidupinya, hal-hal kecil kalau kita belajar menghidupinya itu akan bermakna. Nah, anak-anak kelas 12, jangan sia-siakan apa yang disampaikan oleh Pak Christian. Ya, lakukan, hidupi dalam kehidupan kalian, maka sukses akan kalian capai. Seperti itu nasihat dari saya buat anak-anak semuanya dan juga buat diri saya sendiri. Ya, kemudian ke depan kami berdoa semoga Pak Kris semakin dipakai Tuhan luar biasa untuk membimbing, menjadi mentor ya. Karena saya tahu Bapak juga kan aktif di keremajaan ya Pak, di remaja gereja ya. Betul, Bu. Teruslah menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada, bahkan mungkin saudara-saudara kita yang lainnya. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk kita semuanya sudah hadir dan mendengarkan inspirasi yang luar biasa ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Bu Cherry. Terima kasih Bu Rugun. Terus sekali ya, jadi kita bisa menyikapi sharing untuk hari ini seperti Bu Rugun bilang, tidak sia-sia, tidak berlalu hanya seperti angin lalu saja, tetapi boleh kita sikapi, kita teladani, dan kita lakukan gitu. Jadi kalau kita dengar-dengar aja, wow, begitu. Itu satu pengalaman dari Pak Christian yang luar biasa gitu. Tapi seperti Pak Christian bilang tadi,
dampaknya yang penting di sekitar kita. Jadi kita tidak hanya mendengar-dengar gitu, tapi kita boleh berdampak. Seperti Pak Christian, jujur aja saya bilang dampaknya luar biasa buat kita gitu. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Christian boleh berguna bagi setiap kita. Jadi untuk hari ini terima kasih Pak Christian untuk pelayanannya, baik sebagai pendidik juga pelayanan di gereja, di keluarga, semuanya Tuhan berkati. Pak Christian boleh sehat terus, berserta dengan keluarga, dan boleh memberikan impact yang lebih lagi buat orang-orang lain dan sudah buat kita di pagi hari ini. Untuk Terima kasih. sama-sama Pak Christian. Untuk pagi hari ini, untuk waktu seminar motivasi kita, waktunya dari waktu memang masih ada kurang nih ya, masih ada waktu lebih maksud saya, masih kurang dari pukul 9. Tapi kita sudah boleh mengakhirinya untuk persiapan kita masuk ke kelas, ke pembelajaran berikutnya. Mari kita berproses bersama. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, saya persilahkan kepada Ibu Anastasia Teti untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih waktunya Ibu Cherry. Mari Bapak Ibu sekalian, para siswa yang terkasih, serta Pak Kris, Pak Kristiana, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat dan rahmat-Mu. Engkau telah menghadirkan kepada kami semua, keluarga besar Semak Penabur Sumarekon Bekasi, yaitu Bapak Kristiana A, yang telah membantu kami, membuka wawasan kami, sehingga semua yang boleh disampaikan